Pada upacara murid, Duan Muking menarik pandangannya dan mulai berkomunikasi dengan kaisar lain yang hadir. Penatua, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian semua. Duan Muking tiba-tiba berbicara. Para kaisar bertukar pandang, dan beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi bijaksana. Kaisar Duanmu, apakah ini terkait dengan demigod Forgotten Garden? Kaisar Guluo tersenyum. Betul sekali. Duan Muking menganggukkan kepalanya. Mendengar sampai di sana, kaisar lain sudah mengerti apa yang coba dikatakan Duan Muking. Dia ingin memberi muridnya tempat untuk memasuki taman demigod yang terlupakan. Jika di masa lalu, ketika daftarnya masih belum diputuskan, tidak akan sulit bagi Duan Muking untuk mendapatkan tempat karena status dan kekuatannya. Masalahnya adalah daftar itu sudah dikonfirmasi. The Demigod Forgotten Garden dibagi menjadi bagian nominasi dan kompetisi terbuka. Sulit untuk mengubah daftar orang dari bagian kompetisi terbuka, jadi kami hanya dapat mengganti bagian yang dinominasikan. Kaisar Guluo berkata dalam-dalam. Klan suci bela diri sejati memiliki total 50 tempat untuk Demigod Forgotten Garden. Ini 10 kali lebih banyak dari Sekte Gunung Emas, kekuatan bintang 2 puncak. Namun, sebagai negara adidaya bintang 3, kejeniusan mistik True Secret Clan seterang bintang, dan bahkan ada keajaiban dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Ada lusinan kaisar dan raja yang hadir, dan setiap raja dan kaisar masing-masing memiliki setidaknya beberapa murid. Oleh karena itu, persaingan untuk 50 tempat sangat sengit. Ada 10 tempat yang dinominasikan. Bagaimana dengan ini? Kaisar Guluo segera punya ide, dan kaisar berinteraksi dengan indera ilahi mereka sebelum mereka segera sampai pada kesimpulan. Sepertinya itu satu-satunya cara. Kaisar Duan Muking menghela nafas. Semua jenius yang dinominasikan memiliki latar belakang yang kuat, jadi mencoba untuk mengubah seseorang masuk atau keluar pasti akan menyinggung seseorang. Namun, Demigod Forgotten Garden hanya muncul sekali setiap 500 tahun, dan Kaisar Duan Muking akhirnya mendapatkan seorang murid, yang juga terkait dengan bibinya. Dia pasti akan memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada murid barunya. Seiring waktu berlalu, upacara murid mulai berakhir. Zhao Feng bertemu banyak murid inti dari klan suci sejati mistik. Murid kepala Nan Gongsheng tidak datang. Nan Gongsheng telah mengolah teknik rahasia di Tanah Suci selama setengah tahun terakhir, dan dia sudah mencapai setengah langkah alam dewa kekosongan sejak lama. Beberapa murid inti berdiskusi. Nan Gongsheng adalah jenius nomor 1 dari Mystic True Secret Clan. Dia juga salah satu jenius teratas di antara seluruh Tanah Suci. Ketika berbicara tentang Nan Gongsheng, bahkan Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, mengungkapkan rasa hormat. Jika kultivasi saya mencapai alam inti asal besar, saya akan mampu melawan bahkan seseorang di alam dewa kekosongan setengah langkah. Jiang Fan mengepalkan tinjunya. Bakat dan potensi garis keturunannya termasuk yang terbaik di dalam Mystic True Secret Clan, tapi dia baru berusia 20-an saat ini. Dia tidak bisa mengejar para jenius lain yang sudah berusia 30-an. Saudara Jiang, jangan marah. Hanya ada 2 jenius di seluruh Tanah Suci dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Di masa depan, lawan sejatimu adalah Meng Xi dari klan suci 1000 kegelapan. Chen Yilin menepuk bahunya. Pada kenyataannya, dengan garis keturunan 10.000 ras kuno, kekuatan Jiang Fan telah melampaui beberapa penguasa alam inti asal besar. Masih ada 3 bulan tersisa sampai Demigod Forgotten Garden. Saya akan masuk ke 10 jenius Tanah Suci teratas seperti Saudara Chen. Niat pertempuran bersinar di mata Jiang Fan, dan garis keturunannya tampak terbakar. Keinginan bertarungnya telah tersulut selama upacara murid ini, semua karena tekanan dari Zhao Feng. Perubahan Jiang Fan tidak luput dari mata Kaisar Guluo, dan dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, Jiang Fan sangat arogan karena garis keturunan 10.000 ras kunonya, jadi dia tidak terlalu berusaha keras dalam kultivasinya. Faner, aku akan mengajarimu sendiri selama 3 bulan ke depan. Divine Sense Kaisar Guluo terdengar di kepalanya. Terima kasih Tuan. Jiang Fan menekan kegembiraan di hatinya. Tujuannya adalah untuk menjadi salah satu dari 10 jenius Tanah Suci. Hanya dengan lebih banyak kekuatan, dia bisa menjadi yang teratas di Demigod Forgotten Garden. Mata Kaisar Guluo mengamati Kaisar Duanmu, dan dia berpikir bahwa murid yang terakhir juga memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Tidak mungkin dia akan kalah dari Kaisar Duanmu dan muridnya. Setengah hari kemudian, upacara murid berakhir. Mulai sekarang, Zhao Feng adalah murid resmi Duan Muking dan anggota dari negara adidaya bintang 3. Zhao Feng memahami niat Duan Muking. Zhao Feng, jika semuanya berjalan sesuai rencana, kamu akan menerima tempat untuk memasuki Demigod Forgotten Garden, tetapi pada saat yang sama, kamu harus siap untuk ditantang. Duan Muking berkata sebelum dia pergi. Taman yang terlupakan Demigod. Zhao Feng gemetar. Dia dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan.
Dia telah berbicara dengan beberapa murid inti selama upacara murid dan menemukan bahwa mereka yang memasuki taman terlupakan demigod telah dikonfirmasi. Dia tidak berharap Duan Muking membantunya mendapatkan tempat yang dinominasikan. Terima kasih Tuan. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih. Duan Muking harus membayar harga untuk mendapatkan tempat ini karena ada lebih dari 1 atau 2 kaisar di negara adidaya bintang 3. Jumlah raja saja sudah mencapai puluhan. Selanjutnya, kaisar di atas adalah dewa suci alam cahaya mistik. Setelah kembali ke tempat dia tinggal, Zhao Feng duduk dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah bertemu Duan Muking, status, identitas, dan seluruh hidupnya telah terbalik. Mata Zhao Feng melihat ke arah taman di luar, dan cahaya bulan memenuhi taman dengan cahaya perak. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pikirannya tiba-tiba melayang ke benua bunga azure. Dalam benaknya, gambar dewi yang tenang dan anggun muncul. Tanah suci bela diri sejati demigod Forgotten Garden, aku harus menangkap kesempatan ini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi. Sekarang dia telah tiba di tanah suci bela diri sejati, dia telah menyelesaikan setengah dari perjalanannya. Di pagi hari kedua, Zhao Feng, keluar dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil tempatku setelah memasuki klan suci. Suara penuh kebencian terdengar dari luar. Banyak ahli dan jenius dari Mystic True Secret Land berdiri di luar. Pemilik suara itu adalah seorang pemuda yang memiliki mata marah, dan ekspresinya berubah. Saudara Zhuo Hong, tempat nominasimu diambil oleh Zhao Feng itu. Para murid di luar sangat simpatik. Dalam hal latar belakang, Tuan Zhuo Hong adalah Raja Rilem Dewa Kekosongan Tua yang memiliki kekuatan nyata. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal kecil, dan dia bahkan belum berusia 30 tahun. Saat obrolan terdengar di luar, seorang pemuda berambut biru berjalan keluar. Zhao Feng, kamu akhirnya keluar. Banyak murid memiliki ekspresi marah. Sungguh tidak tahu malu bagaimana kamu menggunakan identitasmu sebagai murid kaisar untuk mencuri tempat. Banyak orang bersimpati terhadap korban. Bagaimanapun, tempat itu sudah menjadi milik Zhuo Hong. Saya tidak berani melanggar perintah eselon atas, tetapi saya ingin melihat apakah saudara Zhao memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk menggantikan saya. Zhuo Hong mencibir dingin. Tuannya telah menyuruhnya melakukan ini. Tidak banyak orang yang berada di level yang sama dengan Kaisar Duanmu di klan, dan proyeksi Kaisar hari itu meningkatkan ketenaran Duanmu King lebih jauh. Namun, meskipun mereka tidak bisa tidak mematuhinya di permukaan, mereka bisa menggunakan trik lain. Jika Zhuo Hong mengalahkan Zhao Feng, maka akan sulit bagi murid Kaisar Duanmu untuk mengambil tempatnya dengan benar. Bagaimanapun, bahkan di negara adidaya bintang 3, kekuatan adalah segalanya. Kekuatan super bintang 3 tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang tidak berguna. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengalahkan Zhao Feng. Pada saat yang sama, Master Zhuo Hong juga bisa meminta bantuan Kaisar lainnya. Jika itu yang terburuk, hal-hal dapat dilaporkan kepada Grand Elder. Rencana itu selesai. Zhuo Hong hanya perlu melakukan satu hal, menantang Zhao Feng. Itu adalah langkah pertama. Oke, aku menerima tantanganmu. Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Kemarin, Kaisar Duanmu King sudah memperingatkannya. Mereka yang mampu menjadi kaisar semuanya sangat bijaksana. Beberapa saat kemudian, ratusan orang telah berkumpul di luar panggung arena kuno di dalam Mystic True Secret Clan. Ada banyak murid inti yang hadir. Kakak Chen dan kakak Nan ada di sini. Banyak murid inti di kerumunan melirik dua sosok. Chen Yilin dan saudara Nan tanpa ekspresi saat mereka melihat dua sosok di atas panggung. Kultivasi mereka telah mencapai tahap akhir Great Origin Core Realm. Kakak Chen dan kakak Nan keduanya termasuk dalam 10 jenius tanah suci teratas. Rupanya, mereka telah menantang alam dewa kekosongan setengah langkah sebelumnya. Mata orang banyak dipenuhi dengan rasa hormat. Pada titik ini, di atas panggung, Zhao Feng dan Zhuo Hong mengambang di atas gunung. Panggung Mystic True Secret Clan sangat mendalam itu memiliki dimensi kecil di dalamnya yang bisa meniru pemandangan yang berbeda, seperti gunung, sungai, dan sungai. Orang-orang menantikan pertempuran ini. Ada lebih dari selusin Void God Realm Divine Sense di udara. Bahkan ada Kaisar Divine Sense. Semuanya sudah siap. Selama Zhuo Hong menang, saya akan meminta Grand Elder untuk memperbaikinya. Void God Realm King Divine Sense melihat ke bawah dengan dingin. Saudara Zhuo Hong, berkelahi saja tidak menarik. Kata Zhao Feng. Apa maksudmu? Zhuo Hong berhenti sebentar. Mari kita bertaruh. Jika Anda menang, saya akan langsung memberikan tempat itu kepada Anda. Zhao Feng berbicara. Kau benar-benar bermaksud begitu? Anda akan memberikan tempat itu kepada saya. Zhuo Hong sangat gembira. Dia tidak menyangka akan semudah ini. Selama kamu bisa bertahan lebih dari 10 gerakan, kemenangan adalah milikmu. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah? Zhao Feng bertanya perlahan. 10 gerakan. Zhuo Hong berhenti,
dan seluruh kerumunan mulai berdiskusi. Hahaha, 10 gerakan. Anak nakal, kamu terlalu sombong. Sepertinya Anda tidak tahu kekuatan murid inti dari negara adidaya bintang 3. Kita semua memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berkultivasi lebih tinggi. Mendengar ini, Zuo Hong dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun dia hanya pada tahap akhir dari alam inti asal kecil, dia telah mengalahkan tuan penguasa alam inti asal besar di dunia luar. 10 jenius Tanah Suci. Di atas panggung pertempuran di Tanah Suci, semua murid dan ahli klan menyaksikan dengan ekspresi terkejut. 10 gerakan. Zhao Feng masih berani begitu arogan. Bocah ini baru saja menjadi murid inti dari klan suci sejati mistik, dan kultivasi Zuo Hong lebih tinggi darinya. Tidak banyak dari beberapa ratus penonton yang menganggap baik Zhao Feng. Bagaimanapun, Zuo Hong adalah murid inti tua yang tampaknya melampaui Zhao Feng dalam setiap aspek. Selanjutnya, bocah Zhao Feng dengan arogan mengusulkan taruhan 10 langkah. Apa? Kamu takut? Zhao Feng tersenyum. Alasan dia membuat taruhan 10 langkah adalah untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan dan potensi untuk menggantikan seseorang. Jika dia memenangkan taruhan seperti itu, tidak ada yang akan mengejeknya atau meremehkan nama tuannya, Duan Muking. Mengapa saya harus takut? Jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda dan mundur setiap kali saya melihat Anda. Zuo Hong tertawa. Dia sepertinya sudah mendapatkan kemenangan. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Zhao Feng seperti sedang melihat orang yang terbelakang. Honger, jangan meremehkan Zhao Feng. Energi mental dan aura garis keturunan bocah itu tidak sederhana. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan agar begitu percaya diri. Divine Sense of Aking terdengar di benak Zuo Hong. Pemilik suara itu milik guru Zuo Hong. Murid ini mengerti. Jantung Zuo Hong melonjak, dan dia mengambil kembali penilaiannya yang terlalu rendah. Bagaimanapun, tuannya adalah Raja Rilem Dewa Kekosongan, jadi dia lebih memahami kekuatan lawan. Awal, Void God Rilem setengah langkah bertindak sebagai hakim. Tidak peduli siapa Zhao Feng, aku seharusnya bisa bertahan 10 langkah. Sosok Zuo Hong melintas saat dia menggunakan teknik Tanah Suci. Lompatan albatros awan terbang. Detik berikutnya, sosok besar elang laut hijau dan perak terbentuk di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Zuo Hong tampak menyatu menjadi elang laut hijau dan perak, dan bulu-bulu tajam satu demi satu menyapu ke arah Zhao Feng. Sungguh keterampilan yang mendalam. Zhao Feng merasa kulitnya mulai tergelitik kesakitan. Akan sulit baginya untuk melihat Zuo Hong jika dia tidak menggunakan garis keturunan matanya. Cincin petir angin ungu. Zhao Feng dengan ringan berseru saat dia mengedarkan Purple Destruction Wind Lightning miliknya ke sosok tajam yang menutupi langit. Bam! Bam! Zhao Feng diselimuti oleh petir berwarna ungu yang menarik perhatian saat sinar kehancuran tersapu. Cincin petir ungu melebar saat mereka berbenturan dengan sosok elang laut. Aura kehancuran mengamuk dengan kacau saat kedua kekuatan itu saling memukul. Retakan! Retakan segera muncul pada sosok elang laut hijau dan perak. Pemenang bentrokan segera diputuskan. Petir angin penghancur ungu. Itu adalah warisan dari Kaisar Petir Angin. The Void God Realm Divine Sense di udara sedikit terkejut. Ada banyak ahli di Tanah Suci bela diri sejati, dan mereka segera mengenali sejarah keterampilan Zhao Feng. Kaisar Petir Angin. Dia digunakan untuk memerintah tertinggi dengan kecepatannya. Dia adalah eksistensi legendaris bahkan di antara para kaisar. Sekte 10.000 petir di Tanah Suci juga memiliki warisan Kaisar Petir Angin, tetapi mereka tidak memiliki esensinya. Beberapa Raja Divine Sense mulai berdiskusi. Kaisar Angin Petir. Perasaan ilahi dari seorang kaisar menyapu sambil menghela nafas. Ada banyak kaisar kuno di Tanah Suci yang mungkin mengenal Kaisar Petir Angin secara pribadi. Saat itu, Kaisar Petir Angin pernah berkultivasi di 10.000 sekte petir. Pada saat ini, teknik penghancuran ungu dari Kaisar Petir Angin sedang menekan teknik kekuatan lain dari Tanah Suci. Bocah dari dunia luar sebenarnya memiliki warisan kaisar legendaris. Zuo Hong mengertakkan gigi di udara. Bayangan menyapu albatros terbang. Zuo Hong tiba-tiba mengedarkan kekuatan garis keturunannya, dan sosok elang laut di udara mulai mengembun bahkan lebih kencang saat angin dan kilat menyambar di sekitarnya. Sua, detik berikutnya, gambar elang laut menyapu udara. Para penonton sepertinya melihat seekor burung surgawi memancarkan pekikan niat lama saat melintas di antara awan. Zhao Feng merasakan tekanan menekannya, dan aliran darahnya mulai melambat. Dia tidak menyangka teknik garis keturunan Zuo Hong begitu unik. Kekuatan pertempuran puncaknya sebanding dengan tuan penguasa alam inti asal besar. Angin petir 100 angka. Zhao Feng meraung saat gelombang petir ungu bersinar dan angin bersinar di sekelilingnya. Sua, sua, sua. Pada saat itu, bola petir angin berwarna ungu terbelah menjadi 2. Kedua bola itu kemudian dibagi menjadi 4. 2, 4, 8, 16. Hanya dalam beberapa saat, beberapa lusin doppelganger petir ungu telah terbentuk dan tersebar di antara radius 1 mil.
Elang laut terbang langsung menghancurkan beberapa doppelganger, tetapi tidak ada yang tahu di mana tubuh asli Zhao Feng berada. Sulit untuk membedakan tubuh mana yang merupakan Zhao Feng asli, dan setiap doppelganger memiliki kemampuan menyerang. Para doppelganger menyerbu satu demi satu ke arah elang laut terbang yang menjadi tujuan Zuo Hong. Zuo Hong menjadi dipenuhi amarah saat angin dan kilat meletus di sekujur tubuhnya. Sebagian besar orang jenius yang menonton tercengang. Pedang penghancur ungu. Bilah tipis berwarna ungu tua tiba-tiba terbentuk di salah satu tangan si doppelganger, dan itu memancarkan aura kehancuran saat berkilauan dengan kilat. Retakan. Bilah petir angin sangat menarik perhatian, dan tiba-tiba meluas hingga lebih dari selusin yard selama itu melepaskan aura kehancuran dan mengiris sosok elang laut menjadi dua. Zuo Hong dalam bentuk elang lautnya mengerang. Tanda merah tua yang hangus terlihat di tubuhnya, dan kekuatan kehancuran telah memasuki tubuhnya. Bahkan dengan garis keturunannya yang kuat, lukanya tidak bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Kehancuran adalah kebalikan dari penyembuhan, yang membuat pemulihan dari aura kehancuran menjadi sangat sulit. Tidak baik, serangan, kecepatan, dan keterampilan Zhao Feng ini semuanya melampaui Honger. Seru Divine Sense of Aking. Blade of Purple Destruction milik Zhao Feng telah menembus skill garis keturunan Zuo Hong dan menyebabkan cedera. Namun, serangan Zhao Feng tidak berakhir di situ. Sayap angin dan petir, Wings of Purple Destruction Wind Lightning puluhan yard panjangnya mulai memanjang di punggung Zhao Feng, membuatnya tampak seperti iblis kuno yang dikelilingi oleh angin dan kilat. Ledakan, gelombang angin dan kilat yang menakutkan muncul di atas panggung dan menciptakan badai kehancuran. Merusak, kecepatan, serangan, dan niat Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dengan masing-masing telapak tangannya, dia seperti menciptakan naga kehancuran yang melolong di tengah badai. Sangat kuat, para penonton yang menyaksikan pemuda berambut biru itu merasakan hati mereka bergetar. Tidak, Zuo Hong memberikan segalanya dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya secara maksimal, tetapi sosoknya mulai memudar di depan naga penghancur yang tak tertandingi, dan dia terbang keluar dari panggung. Celepuk, tubuh Zuo Hong sepenuhnya hitam ketika dia mendarat. Dia ingin bergerak, tetapi dia benar-benar mati rasa, dan kekuatan hidupnya telah terluka. Saudara Zuo, beberapa murid inti berlari dan membantu Zuo Hong. Terima kasih. Zhao Feng berjalan keluar dari panggung di antara tatapan waspada dan ketakutan. Itu memang dicapai dalam 10 gerakan. Hakim Raja setengah langkah memandang Zhao Feng dengan aneh. Pada saat terakhir, dengan penambahan sayap angin dan petir, kekuatan pertempuran Zhao Feng sudah cukup untuk mengancam bahkan mereka yang berada di alam inti asal besar tingkat menengah atau lebih tinggi. Kekuatan pertempuran seperti itu sudah cukup untuk menonjol di antara kebanyakan jenius di Tanah Suci. Kekuatannya baik-baik saja, Saudara Nan berkata tanpa emosi dari kerumunan. Untuk orang seperti dia, salah satu dari 10 jenius Tanah Suci, tingkat kekuatan pertempuran itu tidak mengejutkannya. Orang harus tahu bahwa banyak dari 10 jenius Tanah Suci dapat menantang Raja setengah langkah normal. Di sisi lain, Chen Yilin sangat terkejut. Dia juga salah satu dari 10 jenius Tanah Suci, tetapi dia telah melihat Zhao Feng 1 tahun yang lalu. Saat itu, Zhao Feng hanya berada di alam inti asal setengah langkah. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dari Jiang Fan. Untungnya, Jiang Fan tidak ada di sini. Kekuatan yang baru saja ditampilkan Zhao Feng sudah setara dengan saudara Jiang. Chen Yilin bergumam. Setelah upacara murid, Jiang Fan mengikuti tuannya, Kaisar Guluo, dan pergi berkultivasi. Tepat saat ini, Zhao Feng, penampilanmu tidak buruk. Datanglah padaku. Suara Kaisar Duanmu terdengar. Jelas bahwa dia juga menyaksikan pertarungan itu. Raja-raja lainnya hanya bisa menghela nafas. Kaisar Duanmu baru saja menerima murid baru, dan dia sudah sangat kuat. Beberapa saat kemudian, Tuan, apakah ada sesuatu yang perlu Anda katakan kepada saya? Zhao Feng tiba di istana Duanmu King. Zhao Feng, kekuatanmu dapat digolongkan dalam 5 atau 6 murid inti teratas dari klan suci sejati mistik, tetapi masih ada perbedaan antara 10 jenius teratas Tanah Suci. Masih belum cukup untuk menuai banyak manfaat dari Demigod Forgotten Garden, kata Duanmu King. Zhao Feng tidak setuju. Dia sudah harus menggunakan 60-70% dari niat petir angin penghancur ungunya sekarang. Jika para murid dari Tanah Suci di alam inti asal kecil sudah memiliki kekuatan seperti itu, maka mereka yang berada di alam inti asal besar tidak akan terukur. Aku punya 3 hal untukmu sebelum aku pergi. Mereka mungkin bisa membantu Anda. Sebuah kotak kayu muncul di tangan Duanmu King. Zhao Feng mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalam, ada 2 buku dan botol giok kecil. Ada semacam kristal seukuran ibu jari di dalam botol giok. Itu bulat dan transparan dan sempurna seperti berlian. Tekanan yang memancar darinya membuat Zhao Feng merasa tertekan.
Ini adalah Crystal Core Pill, yang membantu mereka yang berada di puncak Small Origin Core Realm menerobos ke Great Origin Core Realm. Kultivasi Anda belum cukup untuk menggunakannya, tetapi saya menemukan bahwa pusat inti di dalam tubuh Anda sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal, jadi menggunakan ini sekarang mungkin memiliki beberapa efek yang baik. Duan Muking tersenyum dan berkata, pil inti kristal. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Dia telah mendengar tentang nilai pil ini. Itu sangat langka bahkan di Istana Spiritual Lautan Void. Matanya kemudian tertuju pada kedua buku itu. Ada beberapa kata di buku pertama Dark Eye Secret Manual. Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut. Apa hubungan antara ini dan halaman tidak lengkap mata gelap? Hehe, buku petunjuk rahasia mata gelap ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dalam pertukaran dengan Kaisar Kematian sejak lama, dan itu berisi banyak tekniknya. Teknik 10.000 pikiran ilahi. Hehe, buku petunjuk rahasia mata gelap ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dalam pertukaran dengan Kaisar Kematian sejak lama, dan itu berisi banyak tekniknya. Ketika Zhao Feng mendengar itu, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Duan Muking memiliki teknik rahasia Kaisar Kematian. Kedengarannya luar biasa. Tentu saja, Void God Realm Emperors memiliki lingkaran mereka sendiri, dan tidak mengherankan bagi mereka untuk bertukar item satu sama lain. Kaisar Kematian dan Duan Muking keduanya kaisar kuno yang kekuatannya dekat satu sama lain. Itu sudah lama sekali, dan saya membayar mahal untuk itu. Namun, buku rahasia mata gelap tidak banyak berguna bagiku. Saya hanya menginginkan teknik ini karena rasa ingin tahu saya terhadap mata kematian. Duan Muking menghela nafas. Umur seorang kaisar sangat panjang, mereka bisa hidup hingga puluhan ribu tahun. Dengan umur panjang seperti itu, kaisar akan menyentuh banyak bidang pada saat yang sama hanya untuk mendapatkan sedikit wawasan. Tuan, apa hubungan antara buku petunjuk mata gelap dan mata gelap kematian? Zhao Feng ingat halaman tidak lengkap mata gelap. Karena tidak lengkap, Zhao Feng tidak pernah benar-benar mengolahnya selain berkonsultasi dengan beberapa teorinya. Rupanya, halaman tidak lengkap mata gelap memiliki total 9 halaman, dan ketika ke-9 itu digabungkan, seseorang dapat mengolah mata gelap kematian pamungkas. Dari seluruh Chang Ocean, mungkin hanya Kaisar Kematian yang bisa mengolah Deat Dark Eye. The Dark Eye Secret Manual adalah bagian yang tidak lengkap dari Deat Dark Eye, dan tidak memiliki banyak skill ofensif yang sebenarnya. Namun, ia memiliki banyak teori tentang jiwa dan kematian. Duan Muking menjawab. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas. Kaisar Kematian jelas tidak akan membocorkan rahasia mata gelap kematian. Namun, teknik rahasia mata gelap mengandung banyak keterampilan Kaisar Kematian, dan itu berisi lebih dari sekadar informasi tentang mata gelap kematian. Duan Muking memandang Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Zhao Feng penuh rasa terima kasih. Dia tahu apa yang dilakukan Duan Muking. Menghadapi pengejaran kematian, Zhao Feng akhirnya akan bertemu dengan Kaisar Kematian. Alasan Duan Muking memberikan buku petunjuk rahasia mata gelap kepada Zhao Feng adalah agar dia memahami keterampilan Kaisar Maut dan menemukan metode untuk melawannya. Zhao Feng diam-diam mengambil manual rahasia mata gelap. Tatapannya kemudian mendarat di buku lain. Buku ini berada di bagian bawah kotak. Dari situ, orang bisa melihat bahwa nilainya mungkin tidak lebih rendah dari buku rahasia mata gelap. Teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng mengambilnya. Melihat buku ini, kenangan sepertinya muncul di wajah Duan Muking. Ini adalah teknik rahasia keluarga Duanmu. Ini adalah teknik jiwa tertinggi. Skillnya telah mencapai Heaven Grade, tapi itu sedikit tidak lengkap. Suara Duan Muking rendah dan serak. Zhao Feng sepertinya menyadari sesuatu. Teknik 10.000 pikiran ilahi dan keluarga Duanmu sepertinya menyentuh lubuk hati Duan Muking. Mata spiritual Tuhanku pasti berspesialisasi dalam mengolah jiwa. Zhao Feng sangat percaya diri. Dia secara naluriah menggabungkan sense spiritualnya ke dalam teknik 10.000 pikiran ilahi. Weng, sumber energi mental yang misterius membawa Zhao Feng ke dunia yang terpisah. Semua isi teknik 10.000 pikiran ilahi dicatat di dunia energi mental ini. Teknik ini membantu jiwa seseorang berkembang dan menerobos ke alam dewa kekosongan. Ketika dikuasai, satu pikiran bisa berubah menjadi 10.000. Suara Duan Muking terdengar di telinganya, tetapi kesadaran Zhao Feng telah memasuki dunia energi mental dan mulai mempelajari pengetahuannya. Mendengar perkenalan Duan Muking, Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut. Pertama, teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap telah mencapai tingkat surga. Teknik dibagi menjadi mortal, spiritual, earth, dan heaven grade. Di antara mereka, kelas spiritual sudah langka di benua bunga Azure, sedangkan kelas surga adalah kelas tertinggi di dunia. Kedua, keterampilan meningkatkan peluang seseorang untuk menembus ke alam dewa kekosongan. Banyak kaisar lain menginginkan keterampilan ini, tetapi saya tidak setuju untuk bertukar dengan mereka. Bahkan saya belum mengolahnya ke level 1 pikiran menjadi 10.000 tertinggi.
Mungkin karena aku tidak terlalu berbakat dalam hal jiwa. Duan Muking memiliki ekspresi yang kompleks. Teknik 10.000 pikiran ilahi memiliki tempat yang unik di hatinya. Tuan, mengapa Anda memberi saya teknik 10.000 pikiran ilahi? Zhao Feng bertanya dengan hati-hati. Duan Muking tidak menyembunyikan alasannya. Ada dua alasan. Pertama, garis keturunan matamu berhubungan dengan jiwa, dan bahkan aku tidak bisa melihatnya. Mungkin Anda bisa melampaui saya dalam menguasai teknik ini. Kedua, niat dari mata kematian bersembunyi di jiwamu. Saya tidak berspesialisasi dalam jiwa, dan niat seorang kaisar terlalu kuat. Jika saya memasuki jiwa Anda untuk menghilangkan niat, saya mungkin menyebabkan masalah yang tidak terpikirkan. Zhao Feng tidak terkejut dengan alasan pertama. Bahkan penatua pertama dari klan bulan rusak melihat bahwa Zhao Feng berbakat dalam energi mental. Kaisar Duan Muking mungkin lebih memahaminya. Itu adalah alasan kedua yang mengejutkan Zhao Feng dan memenuhinya dengan kebahagiaan. Tuan, apakah maksud Anda teknik 10.000 pikiran ilahi dapat membantu melarutkan niat yang ditinggalkan oleh Kaisar Kematian dalam jiwaku? Betul sekali. Duan Muking berbicara dengan nada serius, saya dapat membantu Anda untuk waktu yang terbatas, tetapi tidak sepanjang hidup Anda. Pada akhirnya, kamu harus menghadapi Kaisar Kematian sendirian. Zhao Feng mengagumi kebijaksanaan Duan Muking. Daripada memberi orang ikan, lebih baik mengajari mereka cara memancing. Memberikan buku rahasia mata gelap dan teknik 10.000 pikiran ilahi keluarga Duanmu kepada Zhao Feng, Duan Muking ingin dia menghadapi pengejaran kematian sendirian. Zhao Feng mengambil kotak kayu dengan hati-hati sebelum membungkuk pada Duan Muking lalu pergi. Meskipun dia baru saja memasuki tanah suci beberapa hari yang lalu, Duan Muking tidak memperlakukan Zhao Feng seolah-olah mereka baru saja bertemu. Zhao Feng diam-diam mengingat ini dengan rasa terima kasih. Setelah kembali ke tempat dia tinggal, Zhao Feng segera mengeluarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai mengolahnya. Kesadarannya segera memasuki dunia energi mental dan mulai menyerap pengetahuan dengan lahap. 1 jam kemudian, Zhao Feng mulai memahami teknik 10.000 pikiran ilahi. Teknik 10.000 pikiran ilahi bukan hanya teknik sederhana yang mengolah jiwa. Itu juga termasuk keterampilan rahasia dan cara menggunakan kekuatan jiwa. Dao of the Soul selalu menjadi area kultivasi terlarang. Hanya mereka yang berada di Void God Realm, yang jiwanya telah berevolusi, yang memiliki kemampuan untuk benar-benar menggunakan kekuatan jiwa. Namun, mereka baru saja melangkah melewati pintu. Jiwa itu terlalu misterius dan berbahaya. Sulit untuk mempelajari asal-usulnya. Keistimewaan teknik 10.000 pikiran ilahi adalah mengubah satu pikiran menjadi 2, lalu satu menjadi 100, lalu satu menjadi 1000 dan meningkatkan efisiensi penggunaan kekuatan jiwa. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sulit bagi orang normal untuk melakukan banyak hal sekaligus, tetapi pemikiran teknik 10.000 pikiran ilahi lebih unik. Masing-masing pemikiran ini bersifat individual dan dapat melakukan hal-hal mereka sendiri. Mereka tidak benar-benar mempengaruhi satu sama lain. Tentu saja, kecepatan pikiran ini akan jauh lebih lambat. Misalnya, jika seseorang mencapai tingkat satu pikiran menjadi 2, maka pikiran Zhao Feng akan menjadi 2 individu. Seseorang bisa mengolah teknik 10.000 pikiran ilahi sementara yang lain bisa mengolah warisan Kaisar Petir Angin. Pemisahan pikiran ini telah melampaui sekadar multitasking. Tentu saja, itu hanya teori di balik teknik 10.000 pikiran ilahi itu jauh lebih sulit untuk benar-benar mencapainya. Mari mencoba. Zhao Feng agak bersemangat saat dia mulai mengolah teknik 10.000 pikiran ilahi. Saat ini, dia tidak memiliki divine sense. Dia hanya memiliki sense spiritual. Seseorang harus setidaknya berada di alam dewa kekosongan setengah langkah untuk memiliki rasa ilahi. Namun, sense spiritual dan sense ilahi beroperasi di bawah prinsip yang sama. Saat dia berkultivasi, mata spiritual Dewa Zhao Feng tanpa sadar terlibat karena itu adalah inti dari kekuatan jiwanya. Setengah hari kemudian, sepertinya tidak terlalu sulit. Sense spiritual Zhao Feng dengan mudah terbelah menjadi 2. Memikirkan kembali ke masa lalu, mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat dengan mudah mengendalikan pasukan binatang buas dan memerintahkan mereka berkeliling sesuai keinginannya. Penjinak binatang normal biasanya mengendalikan pasukan binatang dengan mengendalikan pemimpin binatang dan memerintahkannya untuk memerintahkan binatang lain di sekitarnya. Di sisi lain, ada beberapa garis keturunan mata unik yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasukan binatang buas sendiri, seperti milik Zhao Feng. Satu pikiran menjadi 10. Sense spiritual Zhao Feng dengan mudah dibagi menjadi 10 pada hari kedua. Kekuatan pikiran Zhao Feng muncul saat dia mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Detik berikutnya, 3 burung dari arah yang berbeda dibatasi oleh kekuatan pikirannya. Dengan hanya berpikir, Zhao Feng kemudian membuat beberapa tong kayu melayang di udara. Ini adalah kekuatan pikiran energi mental. Zhao Feng merasa sangat puas. Mata spiritual Tuhannya adalah harta karun,
dan teknik 10.000 pikiran ilahi adalah kunci untuk membukanya. Hanya dalam waktu 2 hari, sense spiritual Zhao Feng telah terpecah menjadi 10. Secara teori, masing-masing pemikiran ini dapat mengendalikan pasukan binatang buas. Mereka semua bisa melepaskan serangan energi mental atau menggunakan sense spiritual mereka. Seperti yang diharapkan dari teknik jiwa tingkat surga itu menantang surga. Zhao Feng penuh dengan pujian. Dia tidak tahu seberapa menakutkan kecepatan kultivasinya saat ini. Saat itu, Duan Muking menggunakan 10 tahun untuk mencapai keadaan satu pikiran menjadi 10. Zhao Feng merasa seolah-olah dia hanya maju seperti yang diharapkan. Bakat mata spiritual Tuhannya dalam hal jiwa menantang surga, dan saat ini seperti ikan di air saat ia mengolah teknik 10.000 pikiran ilahi. Pada hari ini, Zhao Feng memutuskan untuk bersiap-siap mempelajari buku rahasia mata gelap. Zhao Feng, aku akan segera meninggalkan Tanah Suci dan menuju Kepulauan Tianlu. Jangan tinggalkan Tanah Suci dalam periode waktu ini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu saya sekarang. Teknik garis keturunan mata jiwa. Zhao Feng tahu bahwa Duan Muking pergi ke reruntuhan Sein Ungu adalah berita bagus bagi Zhao Yufei. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa, setelah memasuki Tanah Suci, yang perlu dia lakukan hanyalah berkultivasi dengan tenang. Tidak ada persyaratan lain. Satu-satunya hal lain adalah untuk menjaga orang-orang di Blue Lightning Sea Skyship, tapi dia tidak membutuhkan kaisar hanya untuk itu. Berapa lama guru akan pergi? Zhao Feng bertanya. Paling tidak 1 atau 2 bulan, paling lama setengah tahun. Tidak akan sulit untuk menghentikan masalah yang dihadapi oleh reruntuhan Sein Ungu, tetapi akan sulit untuk memulihkan dimensi itu sendiri. Waktu juga diperlukan agar warisan menjadi lengkap. Duan Muking menjawab. Sebelum dia pergi, Duan Muking mengirimkan aliran informasi tentang Demigod Forgotten Garden ke dalam pikiran Zhao Feng. Meskipun Demigod Forgotten Garden hanya dibuka setiap 500 tahun sekali, sejarah Tanah Suci sangat panjang. 2 klan bintang 3 dan banyak sekte bintang 2 telah mengamatinya sedikit sepanjang sejarah, jadi mereka tahu sebagian besar situasi di dalamnya. Syarat untuk memasuki Demigod Forgotten Garden adalah berusia di bawah 50 tahun. Ada banyak batasan di Demigod Forgotten Garden, dan dimensinya berbeda dari dunia luar. Zhao Feng menyimpulkan, masih ada sekitar 2 atau 3 bulan sampai Demigod Forgotten Garden dibuka. Saat ini, Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada kultivasi, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk membaca informasi secara detail. Aku pertama-tama harus mengurus semua orang di atas kapal langit laut biru petir. Zhao Feng bangkit dan berjalan keluar. Menjadi murid inti dari klan bintang 3, Zhao Feng dapat dengan mudah berjalan di sekitar Tanah Suci dengan statusnya. Namun, dia masih sangat berhati-hati karena aura kematian di dasar jiwanya masih sangat dekat. Banyak dari 4 Dewa Roh Kematian dan 36 penjaga kematian berada di Tanah Suci bela diri sejati. Setelah berjalan keluar, Zhao Feng mengeluarkan token murid inti dan mengirim pesan ke Sekte Gunung Emas. 1 jam kemudian, Li Tua dari Sekte Gunung Emas menerima surat. Gumpalan energi mental dengan suara Zhao Feng terdengar saat surat itu dibuka. Li Tua, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Li Tua tercengang. Seseorang di bawah Void God Realm dapat mengilhami energi mental mereka ke dalam sebuah surat. Selanjutnya, suara itu terdengar seketika. Karena teknik 10.000 pikiran ilahi, pikiran energi mental Zhao Feng dapat dibagi menjadi banyak. Jika energi mentalnya melekat pada surat dan dikirim jauh, dia masih bisa menghubungkannya dengan jiwanya. Ini hanyalah metode dasar dari teknik 10.000 pikiran ilahi. Melalui surat itu, Zhao Feng dan Old Li tidak membutuhkan metode komunikasi lain. Teman kecil Zhao, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan melaporkan ini ke eselon atas sekte dan memberi teman Anda beberapa posisi. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Kata Li Tua. Pada hari itu juga, Raja berjubah biru pergi untuk membawa semua orang ke kapal langit laut petir biru. Pada hari kedua, Li Yunya, Lulan Zishui, dan rekan-rekannya di atas Blue Lightning Sea Skyship menjadi anggota luar dari Sekte Gunung Emas. Zhao Feng akhirnya merasa santai. Tanah Suci bela diri sejati bukanlah perhentian terakhirnya, dan dia masih membutuhkan kapal setelah pergi ke Tanah Suci mimpi terapung. Setelah merawat mereka yang berada di kapal langit laut petir biru, Zhao Feng memasuki pengasingan. Dia memiliki 3 jalur saat ini yang dia ambil. Salah satunya adalah warisan Kaisar Petir Angin. Dia hampir sepenuhnya menguasai tingkat warna ungu, jadi dia bisa mencoba mengolah petir angin berwarna merah segera. Yang kedua adalah teknik 10.000 pikiran ilahi. Teknik 10.000 pikiran ilahi bahkan lebih besar dari warisan Kaisar Petir Angin, dan bahkan bisa membantu melarutkan niat kematian di dalam jiwanya. Jalur ketiga adalah Deat Dark Eye. Di antara ketiganya, Zhao Feng menempatkan yang paling penting pada teknik 10.000 pikiran ilahi. Teknik 10.000 pikiran ilahi memperkuat jiwa Zhao Feng dan memungkinkannya untuk menggunakannya dengan lebih efisien.
Namun, setelah Zhao Feng mencapai keadaan satu pikiran ke-10, tingkat peningkatannya melambat secara dramatis. Sudah merupakan keajaiban Zhao Feng bisa mencapai keadaan satu pikiran menjadi 10 dengan begitu cepat. Tingkat kultivasinya sudah jauh melampaui kecepatan para ahli dari keluarga Duanmu. Pada hari kedua, Zhao Feng mulai melihat ke dalam buku rahasia mata gelap. Dia sepenuhnya tersesat di dalamnya saat dia menyerap pengetahuannya. Manual rahasia mata gelap berisi teori dan teknik kaisar kematian dan, meskipun tidak memiliki banyak informasi tentang mata gelap kematian, ada banyak informasi tentang mendukung dan mengendalikan teknik garis keturunan mata. Semua teknik ini bias terhadap kematian dan jiwa. Kaisar kematian cukup licik, dia tidak banyak menulis tentang teknik garis keturunan mata yang ofensif atau informasi inti apapun. Zhao Feng menggunakan sepanjang hari dan malam untuk memindai isinya. Orang harus tahu bahwa energi mental Zhao Feng sangat kuat, dia memiliki kemampuan menghafal semua yang dia lihat. Dia juga memiliki pemahaman dan kemampuan belajar yang luar biasa. Manual rahasia mata gelap memungkinkan Zhao Feng untuk memahami lebih banyak tentang teknik kematian dan jiwa. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa teknik 10.000 pikiran ilahi dan buku rahasia mata gelap saling melengkapi. Keduanya sama-sama memperhatikan bagaimana jiwa bekerja, dan Zhao Feng telah memahami halaman tidak lengkap mata gelap sebelumnya, jadi dia bisa memahami manual rahasia mata gelap. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Kesadaran Zhao Feng sepenuhnya terserap dalam buku rahasia mata gelap saat dia mempelajari teori di baliknya. Karena banyak keterampilan yang dicatat dalam buku rahasia mata gelap adalah tentang elemen kematian, Zhao Feng tidak dapat mempelajarinya, tetapi ia dapat mempelajari teknik dasar jiwa. Dalam setengah bulan ini, Zhao Feng juga menemukan beberapa teknik garis keturunan mata lainnya. Mereka sebagian besar berbasis jiwa, dan karena mereka didasarkan pada manual rahasia mata gelap, teknik ini terutama merupakan keterampilan pendukung. Rantai jiwa, gelombang kekuatan garis mata energi mental muncul di mata kiri Zhao Feng. Detik berikutnya, pemimpin divisi kerangka di 10.000 mutiara hantu menjadi tidak bisa bergerak. Rantai petir berwarna ungu transparan melilit tubuh pemimpin divisi kerangka. Pada kenyataannya, yang sebenarnya terikat adalah jiwa pemimpin divisi kerangka itu. Rantai petir berwarna ungu transparan ada di dalam dimensi jiwa, dan mereka membatasi jiwa lawan. Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya dan Anda sudah tidak bisa melawan. Zhao Feng mengambil kembali kekuatan garis keturunan matanya dengan ketidakpuasan. Pemimpin divisi kerangka berjuang untuk beberapa napas sebelum akhirnya melepaskan diri. Terlepas dari rantai jiwa, Zhao Feng juga telah memahami lebih dari selusin teknik berbasis jiwa, beberapa lemah dan beberapa kuat. Segel hati gelap, lonjakan energi mental, mata mimpi buruk, mata pencarian jiwa, mata iblis. Teknik, teori, dan niat muncul di benak Zhao Feng. Meskipun beberapa keterampilan dari elemen kematian, Zhao Feng bisa menggunakannya dengan elemen lain. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan matanya bisa berubah, yang memberinya keuntungan besar dibandingkan garis keturunan mata lainnya. Di antara teknik, Zhao Feng memahami segel hati gelap dengan sangat baik. Itu adalah peningkatan pada Dark Heart Seed. Di masa lalu, Dark Heart Seed bisa menyatu dengan jiwa lawan dan mengancam nyawa lawan bahkan memperbudak mereka. Namun, kekuatan Dark Heart Seed terbatas itu tidak bisa mengendalikan pikiran korban. Jika mereka tidak peduli dengan hidup mereka, maka benih hati gelap tidak ada artinya. Jika target ingin melakukan serangan balik, mereka bisa melakukannya kapan saja, jadi risikonya tinggi. Segel hati gelap menanamkan kekuatan jiwa seseorang ke kedalaman jiwa lawan dan dapat mengubah pikiran mereka. Mereka yang tercetak dengan segel hati gelap akan mematuhi tuan mereka dari lubuk hati mereka. Zhao Feng tahu betapa menakutkannya keterampilan ini. Segel hati gelap pada dasarnya adalah segel yang memperbudak. Setelah dicetak, korban akan mematuhi tuannya seperti budak sejati. Misalnya, meskipun pemimpin divisi kerangka dikendalikan oleh Zhao Feng, ia masih memiliki pikiran jahat, tetapi jika itu dicetak dengan segel hati gelap sebagai gantinya, pemimpin divisi kerangka akan mematuhi Zhao Feng sampai akhir. The Dark Heart Cell bisa dianggap sebagai teknik perbudakan terlarang. Tentu saja, keterampilan itu memiliki batasnya sendiri. Pertama, tingkat keberhasilan tergantung pada perbedaan kekuatan jiwa. Dalam situasi normal, jika target melawan dan skill gagal, jiwa target kemungkinan besar akan hancur. Tentu saja, tingkat keberhasilan terkait dengan kontrol. Dengan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mata spiritual dewa, kendali Zhao Feng sangat tepat. Zhao Feng bahkan berpikir bahwa dia mungkin bisa mengendalikan beberapa budak sekaligus jika dia membagi pikirannya. Terlepas dari fakta bahwa tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, Dark Heart Cell juga menggunakan banyak energi, yang juga bergantung pada perbedaan kekuatan jiwa. Segel hati gelap, gumpalan kekuatan garis keturunan mata yang dingin terpancar dari tubuh Zhao Feng. Sua, seekor burung True Spirit Realm di udara beberapa mil jauhnya membeku. 1 atau 2 napas kemudian,
Suara mendesing. Burung True Spirit Realm terbang dan mendarat di bahu Zhao Feng dengan hormat. Pikirannya telah sepenuhnya diperbudak. Bahkan jika saya berada di alam Ascendet, itu akan mematuhi saya. Zhao Feng mengangguk. Ini adalah ke-10 kalinya dia menguji segel hati gelap. Terlepas dari kesalahan pada percobaan pertama, 9 percobaan lainnya semuanya berakhir dengan sukses. Kontrol Zhao Feng sangat tepat untuk memulai, dan dia juga telah mempelajari teknik 10.000 pikiran ilahi, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat lain. Zhao Feng kemudian mencoba mengendalikan binatang buas di dekatnya menggunakan 10 pemikiran berbeda. Masing-masing binatang setidaknya berada di alam Ascendet. Beberapa napas kemudian, 8 dari 10 binatang di alam Ascendet diperbudak oleh Zhao Feng. 2 kegagalan itu karena Zhao Feng multitasking. Jika Zhao Feng bisa mengolah segel hati gelap dan teknik 10.000 pikiran ilahi ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih tinggi. Di dalam 10.000 mutiara hantu, pemimpin divisi kerangka melihat teknik jiwa baru Zhao Feng dan dipenuhi rasa takut. Segala sesuatu yang dicetak oleh segel hati gelap menjadi benar-benar diperbudak oleh Zhao Feng. Menerobos ke tahap akhir alam inti asal kecil. Zhao Feng tidak menggunakan segel hati gelap pada pemimpin divisi kerangka. Segel hati gelap memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan utama adalah bahwa target akan sepenuhnya mematuhi pengguna, tetapi mereka akan menjadi sesuatu yang mirip dengan robot. Pikiran dan cara berpikir mereka terbatas, dan mereka akan memiliki potensi yang terbatas. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak menggunakan segel hati gelap pada pemimpin divisi kerangka. Kelicikan yang terakhir lebih baik daripada boneka belaka yang tahu bagaimana menerima perintah. Lebih jauh lagi, pemimpin divisi kerangka tidak lagi menjadi ancaman bagi Zhao Feng pada saat ini. Selain itu, benih hati gelap yang sudah ada di dalam hatinya masih bisa memutuskan hidup atau matinya hanya dalam satu pikiran. Setelah memahami lebih dari selusin keterampilan baru, pengasingan Zhao Feng masih belum berakhir. Masih ada 2 bulan lagi. Saya perlu memperkuat dan mengkonsolidasikan kultivasi saya. Zhao Feng menutup matanya dan terus berkultivasi. Dia memutuskan untuk tidak menyentuh Deat Dark Eye untuk sementara waktu. Dia fokus pada teknik 10.000 pikiran ilahi, dan dia juga mencoba memahami petir angin berwarna merah. Pada saat yang sama, dia akan memasuki alam mimpi kuno setiap beberapa hari. Dia bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama sekarang, dan jumlah aura alam mimpi kuno yang dia serap sangat besar, yang semuanya dimasukkan ke dalam garis keturunan, jiwa, dan tubuhnya. Teknik 10.000 pikiran ilahi juga dapat diperkuat oleh aura alam mimpi kuno, dan jiwa Zhao Feng meningkat pesat. Setengah bulan kemudian, teknik 10.000 pikiran ilahi Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana dia bisa membagi pikirannya menjadi 20 pikiran. Rasa spiritual dan jiwanya menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Tanpa sadar, jiwa Zhao Feng telah mencapai puncak alam inti asal besar, hanya di bawah alam dewa kekosongan setengah langkah. Peningkatannya dapat digambarkan sebagai bepergian 1000 mil dalam satu hari. Mata spiritual dewa adalah kotak harta karun yang tersembunyi di dalam jiwa Zhao Feng. Teknik 10.000 pikiran ilahi adalah kunci untuk membukanya, dan aura alam mimpi kuno adalah katalisator. Jika keadaan berlanjut pada tingkat ini, jiwaku akan sebanding dengan raja setengah langkah 2 bulan kemudian. Zhao Feng sangat menantikannya. Teknik 10.000 pikiran ilahi memang layak untuk teknik tingkat surga yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk menembus ke alam dewa kekosongan. Bahkan beberapa kaisar menginginkan teknik ini, tetapi Duan Muking tidak pernah setuju. Meskipun jiwa Zhao Feng lebih lemah daripada mereka yang berada di alam dewa kekosongan setengah langkah, penguasaan dan penggunaan kekuatan jiwanya melebihi mereka. Ini berarti bahwa niat setengah langkah Void God Realm tidak lagi menjadi ancaman baginya. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Zhao Feng perlahan berjalan di atas tanah tandus. Saat ini, dia tidak lagi memasuki alam mimpi kuno murni untuk menyerap aura, dia juga ingin menjelajahi tempat itu. Aku berjalan 4 atau 5 langkah terakhir kali dan muncul di tempat itu. Zhao Feng memperhatikan setiap detail. Setiap kali dia memasuki alam mimpi kuno, dia akan muncul di tempat yang sama yang dia tinggalkan sebelumnya. Ada sepetak rumput di depan. Saya mungkin perlu mengambil beberapa ribu langkah untuk mencapai sepetak rumput itu. Zhao Feng berjalan 7 atau 8 langkah sebelum berdiri diam untuk waktu yang lama dan menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno. Sebelum dia pergi, Zhao Feng menatap ke depan. Rumput adalah target pertamanya. Lebih jauh ke depan adalah sungai. Tepat pada saat itu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat seekor burung purba, panjangnya sekitar 4 hingga 5 kaki, terbang di udara. Aura yang mengerikan. Tubuh dan jiwa Zhao Feng merasakan aura Yao yang kuat. Aura Yao yang terpancar dari burung itu ratusan, bahkan ribuan kali lebih kuat dari keturunannya. Seolah merasakan Zhao Feng, mata merah burung itu melintas. Ledakan.
Hati Zhao Feng bergetar. Dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi Void God Realm King. Mundur. Zhao Feng merasakan bahaya yang kuat dan dengan cepat meninggalkan alam mimpi kuno. Di dalam ruangan, punggung Zhao Feng basah oleh keringat dingin. Hanya seekor burung acak di dalam alam mimpi kuno yang begitu kuat. Di tempat di mana dia hampir tidak bisa berjalan, dia tidak punya kesempatan melawan binatang buas seperti itu. Pramuka kali ini membuat Zhao Feng waspada. Meskipun mungkin ada keberuntungan di alam mimpi kuno, yang menyertainya juga berbahaya. Jelas ada makhluk kuat di sana. Selama 2 bulan berikutnya, Zhao Feng menghentikan pemahamannya dan fokus pada kultivasinya. Tanda-tanda pusat inti miliknya menjadi seperti kristal menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Zhao Feng mengeluarkan item ketiga dari kotak kayu, pil inti kristal. Duan Muking telah memberi Zhao Feng 3 item. Di antara mereka, teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik rahasia mata gelap telah memberi Zhao Feng banyak teknik pendukung, tetapi masih ada pil ini. Ini adalah Crystal Core Pill, yang dapat membantu mereka yang berada di puncak Small Origin Core Realm menerobos ke Great Origin Core Realm. Kultivasi Anda belum cukup untuk menggunakannya, tetapi saya menemukan bahwa pusat inti di dalam tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal, jadi menggunakan ini sekarang mungkin memiliki beberapa efek yang baik. Apa yang dikatakan Duan Muking bergema di benak Zhao Feng. Biasanya, hanya seseorang di tahap puncak Small Origin Core Realm yang mencoba menerobos ke Great Origin Core Realm yang cocok untuk menggunakan Crystal Core Pill. Mereka yang berada di tahap menengah dan akhir tidak akan mampu menahan kekuatannya, atau mereka akan menghabiskan sebagian besar energinya. Namun, sebagai kaisar, Duan Muking memiliki mata yang bagus. Dia tidak hanya melihat bahwa keberadaan Zhao Feng telah mencapai batas alam inti asal besar, dia juga melihat bahwa pusat inti di tubuh Zhao Feng sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal. Oleh karena itu, Zhao Feng akan mampu menahan pil itu. Pil inti kristal, mari kita lihat efeknya. Zhao Feng menelan pil halus itu. Crystal Core Pill tidak menunjukkan tanda-tanda larut seperti pil spiritual lainnya ketika memasuki tubuhnya. Mengedarkan truyuannya, Zhao Feng menyerap kekuatan Crystal Core Pill. Energi yang terkandung di dalamnya sangat murni. Itu setara dengan pusat inti seseorang di alam inti asal besar. Dan, kekuatan pil inti kristal berubah menjadi aliran energi yang mendominasi yang memasuki pusat inti Zhao Feng. Pusat inti dari alam inti asal yang normal tidak akan mampu menahan energi seperti itu. Tetapi Zhao Feng dapat melakukannya dengan mudah karena keadaan keberadaannya dan tubuhnya telah mencapai batas alam inti asal besar. Bahkan beberapa alam dewa kekosongan setengah langkah tidak memiliki keadaan keberadaan atau tubuh yang sekuat Zhao Feng. Selain itu, bagian dari core center-nya telah berubah menjadi seperti kristal, jadi dia bisa menangani energi ini selama dia tidak terburu-buru. Seiring berjalannya waktu, pusat inti di dalam tubuh Zhao Feng mulai mengembang dan mengembun. Perubahan seperti kristal menjadi lebih jelas juga. 2 bulan berlalu, dan Zhao Feng benar-benar menyerap energi dari Crystal Core Pill. Selama periode waktu itu, dia tidak memasuki alam mimpi kuno karena kewaspadaannya terhadap burung Yao kuno. Untungnya, melalui kerja keras dan bantuan dari Crystal Core Pill, pusat inti Zhao Feng hampir menjadi seperti kristal sepenuhnya, dan telah berkembang ke ukuran alam inti asal kecil tahap akhir yang normal. Kekuatan pusat inti saya tidak jauh berbeda dari alam inti asal besar. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Zhao Feng memeriksa dengan tenang. Kultivasinya sekarang berada di alam inti asal kecil tahap akhir. Tidak akan ada hambatan yang mencegahnya menerobos ke alam inti asal besar karena pusat intinya telah menjadi hampir sepenuhnya kristal. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah perlahan-lahan memadatkan dan memperluas pusat inti menjadi inti kristal, lalu dia akan mencapai alam inti asal besar. Masih ada beberapa hari lagi sampai Demigod Forgotten Garden dibuka. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia memutuskan untuk memasuki alam mimpi kuno dan menyingkat pusat inti miliknya dengan aura alam mimpi kuno. Lagi pula, dia telah menggunakan banyak bantuan dari luar untuk menerobos ke alam inti asal kecil tahap akhir, jadi dia ingin menstabilkan dirinya dengan aura alam mimpi kuno. Ketika dia memasuki alam mimpi kuno kali ini, dia sangat berhati-hati. Zhao Feng berdiri di tanah tandus kuno. Burung yang dilihatnya terakhir kali tidak muncul. Zhao Feng menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno dan menggabungkannya ke pusat inti untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Pada saat yang sama, semua jenius di Tanah Suci bela diri sejati yang menghadiri Demigod Forgotten Garden juga mempersiapkan diri. Di klan suci sejati mistik, di dalam istana Kaisar Guluo. Alam inti asal kecil tahap akhir, sukses. Wajah Jiang Fan menjadi sedikit merah karena kemenangan. Tidak buruk. Dengan bantuan saya, Anda berhasil menyerap semua energi dari Crystal Core Pill. Kaisar Guluo memuji. Selama beberapa bulan terakhir, Jiang Fan telah bekerja keras, dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang garis keturunan 10.000 ras kuno dan kultivasiku telah meningkat,
kekuatanku seharusnya cukup untuk menantang 10 jenius dari Tanah Suci. Jiang Fan penuh percaya diri. Garis keturunan dari 10.000 ras kuno yang legendaris memiliki kemampuan untuk bertarung melawan orang-orang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Misalnya, meskipun dia hanya berada di alam inti asal kecil tahap akhir, dia bisa menantang mereka yang berada di alam inti asal besar tahap akhir. Zhao Feng itu. Jiang Fan merasa sangat puas. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, bahwa Zhao Feng akan tertinggal dalam debu. Di salah satu puncak spiritual utama, di klan suci 1000 kegelapan, di istana bawah tanah rahasia. Menurut kesepakatan kita, tuanku, Kaisar Iblis Merah, telah memberimu tempat, dan dia membayar mahal untuk itu. Sosok pria yang tertutup sisik bisa terlihat samar-samar. Jika Zhao Feng hadir, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Tuan Li, orang yang pernah menyerang Sekte Gunung Emas sebelumnya. Menghadapi Tuan Li adalah seorang pemuda yang hangat. Terima kasih banyak kepada Kaisar Setan Merah. Tuanku, Kaisar Kematian, akan segera keluar dari pengasingan, dan dia akan memberikan banyak hadiah. Pemuda yang hangat itu berkata dengan damai. Hati Tuan Li bergetar lembut saat mendengar itu. Menjadi Kaisar kuno, nama Kaisar Kematian dikenal di ketiga tanah suci spiritual. Di dunia ini, selain dari Mystic Light Realm Secret Lord, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menekan Kaisar Kematian. Kami hanya bertanggung jawab untuk memberimu tempat. Adapun membunuh Zhao Feng, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hehe. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Kaisar Duan Muking? Tuan Li tertawa. Meskipun Kaisar Kematian kuat, Duan Muking juga kuat, dan tempat ini adalah tanah suci bela diri sejati. Selama dia memasuki Demigod Forgotten Garden, tidak ada yang bisa menyelamatkan Zhao Feng. Secara kebetulan, Kaisar Duanmu telah pergi. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Meskipun senyum hangat pemuda itu sama, cerah dan cerah, ada rasa dingin yang melewati jiwanya. Zeze, jangan terlalu sombong. Banyak jenius yang memasuki Demigod Forgotten Garden adalah murid pribadi Kaisar. Kekuatan Nan Gongsheng itu dan Meng Si klan kami jauh lebih kuat daripada alam dewa kekosongan setengah langkah normal. Pengawal kematianmu mungkin bahkan tidak akan cukup untuk menjadi makanan pembuka mereka. Pembukaan taman yang terlupakan. Di hutan yang diselimuti kabut ungu di puncak spiritual utama klan suci 1000 kegelapan. Sier, meskipun kamu memiliki garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno, itu bukan garis keturunan tipe pertempuran. Peluang Anda untuk menang melawan Nan Gongsheng tidak melebihi 50%. Sebuah suara terdengar dari sebuah ruangan bambu. Bagian dalam ruangan itu gelap dan memiliki bau yang harum. Keindahan tak tertandingi dengan mata seperti bintang berdiri di sana. Rambutnya mencapai tanah, dan dia tampak seperti seorang dewi. Meskipun Nan Gongsheng adalah jenius nomor 1 di Tanah Suci, dia kalah beberapa kali melawanku. Meng Si menyentuh rambutnya dan tampak sedikit enggan. Di depannya duduk sosok berambut perak dengan aura yang sangat kuat. Seseorang tidak dapat mengetahui jenis kelamin sosok itu, dan meskipun tampaknya benar-benar ada di sana, itu juga tampak seperti bola udara pada saat yang bersamaan. Hehe, kamu adalah muridku yang paling luar biasa. Bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan apapun untuk Demigod Forgotten Garden yang sekali setiap 500 tahun. Sosok itu perlahan membuka tangannya. Tanduk unicorn ungu yang unik mendarat di telapak tangan Meng Si. Ini adalah... Meng Si sedikit terkejut. Tanduk unicorn ungu mengandung aura energi mental yang dalam, tetapi sepertinya itu bukan senjata. Dengan ini, kamu akan hampir sepenuhnya tak tertandingi di Demigod Forgotten Garden. Bahkan Nan Gongsheng akan mewaspadaimu. Sosok itu tersenyum tipis. Pada pagi hari kedua, di panggung arena besar di puncak spiritual utama dari Mystic True Secret Clan, beberapa aura setengah langkah Void God Realm bentrok. 3 dari mereka berada di sisi yang sama, seorang pria parubaya dengan janggut panjang, seorang pemuda yang dingin, dan seorang wanita dalam gaun hijau. Di sisi lain adalah seorang pemuda tajam dalam pakaian mistik dengan satu tangan di belakang punggungnya. Tangannya yang lain melepaskan cahaya perak yang mendorong kembali 3 alam dewa kekosongan setengah langkah. Ada banyak penonton yang menonton, termasuk murid inti, beberapa raja, dan bahkan seorang kaisar. Nan Gongsheng ini menghadapi 3 alam dewa kekosongan setengah langkah dengan begitu mudah. Tanda tanya. Murid inti di bawah menonton merasakan hati mereka berkedut. Dia terlalu mengerikan. Nan Gongsheng adalah murid kepala klan suci sejati mistik. Pada saat yang sama, dia juga jenius terkuat di seluruh tanah suci. Tidak seorang pun selain Meng Si, yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, bahkan bertahan lebih dari 10 gerakan melawannya. 3 niat dewa kekosongan setengah langkah tiba-tiba bergabung dan hancur menuju Nan Gongsheng. Surga bumi Yuan Qi tampak membeku saat kekuatan berbenturan di dimensi jiwa. Semua pikiran tidak bisa bergerak. 3 niat dewa kekosongan setengah langkah telah menjadi satu,
dan para murid inti di bawah tidak berani bernapas. Meskipun Nan Gongsheng telah mencapai setengah langkah Void God Realm, sulit baginya untuk menerobos serangan gabungan dari 3 niat Void God setengah langkah. Merusak. Cahaya perak melintas di sekitar Nan Gongsheng saat niat Dewa Kekosongan setengah langkahnya mulai meningkat. Ledakan. Ledakan keras terdengar di dalam dimensi jiwa, yang kemudian masuk ke dimensi fisik. Pada saat itu, susunan di sekitar panggung menjadi redup. Batalkan niat dewa. Semua orang mulai berdiskusi. Hanya Kaisar yang memiliki ekspresi tenang. Bam, bam, bam. Hati dari 3 alam Dewa Kekosongan setengah langkah bergetar. Mereka dikirim terbang oleh niat Void God, dan darah menetes dari mulut mereka. Niat seorang raja. Apakah Nan Gongsheng sudah menjadi raja? Tidak. Kultivasinya masih setengah langkah dari Void God Realm, tetapi jiwanya telah membentuk niat Void God Realm King yang sebenarnya. Para penonton pecah menjadi kekacauan. Pada saat ini, semua jenius memandang Nan Gongsheng dengan hormat dan kekaguman. Membentuk niat Void God sejati berarti Nan Gongsheng tidak memiliki hambatan. Ledakan. Niat Void God yang baru melonjak ke langit dan memicu kekuatan alam semesta. Di mata mereka, Nan Gongsheng tampak menyatu dengan surga. Mulai sekarang, niatnya memiliki kemampuan seorang raja dan dapat dengan mudah membunuh alam inti asal yang normal. Niat raja baru. Apakah seseorang telah menjadi raja? Indra ilahi dari banyak raja dan kaisar Void God Realm melintas di udara. Namun, hati mereka bergetar ketika mereka menyadari bahwa niat raja baru ini datang dari seorang junior. Nan Gongsheng baru berusia 30 tahun dan telah membentuk niat raja. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 di Tanah Suci yang memiliki tubuh roh spasial yang tak tertandingi dan tubuh roh surga yang tiada taranya. Beberapa raja menghela nafas. Pakar normal membutuhkan lebih dari 100 tahun atau bahkan beberapa ratus tahun untuk menjadi raja. Namun, Nan Gongsheng memang berbakat. Tubuh kultivasi dunia dibagi menjadi peringkat mortal, spiritual, bumi, dan surga. Kultivator normal hanya memiliki tubuh spiritual. Kembali di Provinsi Guanjun, tubuh Zhao Feng dan rekan-rekannya hanyalah setengah tubuh spiritual. Tubuh peringkat bumi sudah sangat langka, dan Nan Gongsheng ini memiliki tubuh peringkat surga tertinggi. Selain itu, dia memiliki tubuh roh spasial yang unik. Tubuh roh spasial berarti bahwa kompatibilitasnya dengan luar angkasa, surga, dan bumi sangat tinggi. Ini adalah tubuh yang tidak bisa diwariskan itu benar-benar acak. Bakat seperti itu berarti Nan Gongsheng adalah salah satu orang paling berbakat di Tanah Suci. Hanya 2 orang dengan garis keturunan 10.000 ras kuno yang bisa dibandingkan dengannya. Di dalam tamannya, Zhao Feng membuka matanya saat dia merasakan niat raja baru menyebar di puncak spiritual utama. Dia adalah Nan Gongsheng. Pikiran Zhao Feng terpecah menjadi 20 atau 30 pikiran yang melompat ke udara. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun, tepat setelah dia menerobos, dia menyaksikan kehebatan jenius nomor 1 di Tanah Suci, Nan Gongsheng. Niat seorang raja. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Semuanya tampak kecil terhadap hal seperti itu. Ini adalah Tanah Suci spiritual, tempat di mana kultivasi dapat meningkat dengan pesat. Nan Gongsheng berada di puncak 10 jenius teratas, dan dia memimpin bentrokan antara Seng dan Meng. Seng mewakili Nan Gongsheng, yang memiliki mistik True Secret klan bintang 3 di belakangnya. Meng mewakili Meng Xi, yang memiliki klan suci 1000 kegelapan bintang 3 di belakangnya. Setelah menyaksikan kekuatan Nan Gongsheng, Zhao Feng memikirkan Meng Xi, yang tampaknya memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Dia seharusnya tidak terlalu jauh dari Nan Gongsheng. Saat hari pembukaan Demigod Forgotten Garden semakin dekat, para murid dalam pengasingan keluar. Masing-masing dari 10 jenius teratas dari Tanah Suci keluar, dan mereka semua telah meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng juga berhenti berkultivasi dan mulai membaca informasi mengenai Demigod Forgotten Garden. Meskipun Demigod Forgotten Garden terdengar seperti taman, pada kenyataannya, itu adalah ranah rahasia yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari reruntuhan Sein Ungu. Bagaimanapun, reruntuhan Sein Ungu sudah sangat lemah, bahkan sepersepuluhnya tidak sekuat saat berada di puncaknya. Saudara bela diri Junior Zhao. Sebuah suara terdengar dari luar. Mendengar itu, sense spiritual Zhao Feng langsung memindai keluar dan melihat seorang murid. Muridnya adalah seorang pemuda berjubah hijau yang tampaknya agak rendah hati. Saudara bela diri senior Dong. Zhao Feng tersenyum tipis dan berjalan keluar. Dia bertemu banyak murid inti selama upacara murid, dan saudara bela diri senior Dong ini, yang bernama lengkap Dong Wenjian, adalah salah satunya. Lebih penting lagi, Dong Wenjian adalah murid dalam nama Duan Muking, dan ayahnya adalah setengah langkah Void God Realm di eselon tengah. Saat itu, Duan Muking mengambil Dong Wenjian sebagai muridnya karena dia melihat ayah yang terakhir bekerja sangat keras dan tergerak.
Bakat Dong Wenjian hanya dianggap rata-rata di Tanah Suci. Biasanya, Duan Muking akan menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan, dan dia akan menghabiskan bertahun-tahun setiap kali dia memasuki pengasingan. Ini berarti Duan Muking tidak memiliki banyak kesempatan untuk benar-benar memberikan petunjuk kepada Dong Wenjian. Saudara muda Zhao, masih ada 3 hari sebelum pembukaan Taman Demigod yang terlupakan, dan guru tidak ada di sini. Bagaimana persiapanmu? Dong Wenjian sangat hangat. Keduanya berada di bawah kaisar yang sama, tetapi satu adalah murid pribadi sementara yang lain hanya murid dalam nama. Meskipun ada perbedaan status, mereka setidaknya memiliki master yang sama. Karena Zhao Feng tidak akrab dengan banyak orang, dia hanya bisa berjalan dengan Dong Wenjian. Saya telah membuat sedikit peningkatan dalam pengasingan saya. Meskipun saya mungkin tidak berada di level 10 jenius teratas, saya tidak akan kehilangan muka guru. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia relatif rendah hati. Dong Wenjian memandang Zhao Feng dengan emosi yang kompleks, termasuk kecemburuan dan kewaspadaan. Zhao Feng baru berusia paling banyak 23 tahun dan dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Dong Wenjian juga telah menyaksikan pertempuran Zhao Feng dengan Zhuo Hong, dan dia menduga bahwa dia mungkin tidak akan mampu bertahan selama 30 langkah jika itu dia. Dan sekarang, kultivasi Zhao Feng telah meningkat lebih banyak lagi dan mencapai alam inti asal kecil tahap akhir. Ada juga kekuatan di tubuhnya yang membawa banyak tekanan. Hari itu, Zhao Feng dan Dong Wenjian mulai berbicara dengan orang lain di sekitar Tanah Suci, terutama karena 2 alasan. Salah satunya adalah informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Demigod Forgotten Garden telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan informasi yang dimiliki setiap raja dan kaisar memiliki sedikit perbedaan. Beberapa kaisar dan raja mungkin memiliki informasi yang lebih lengkap. Misalnya, Duan Muking biasanya menyendiri dan bertindak rendah hati, yang berarti bahwa informasi yang dia miliki bukanlah yang paling lengkap. Selain itu, orang bisa saling membantu di Demigod Forgotten Garden. Karena alasan ini, Dong Wenjian pergi untuk berbicara dengan murid inti lainnya. Lagi pula, 2 negara adidaya dan 33 sekte bintang 2 akan memasuki Demigod Forgotten Garden, dan itu normal jika ada korban. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Demigod Forgotten Garden yang berusia 500 tahun sekali akhirnya dibuka. Ledakan. Garis besar sebuah taman muncul di sudut 10.000 puncak suci kuno dengan kekuatan luar biasa yang mengguncang langit dan bumi. Wen Luowan. Di 10.000 puncak suci kuno, 2 atau 300 murid dari Tanah Suci bela diri sejati berkumpul di depan sebuah istana yang compang camping. Garis besar taman bisa dilihat di atas kepala mereka. Pada awalnya, garis luarnya sangat kabur dan ada dalam keadaan seperti kekosongan, tetapi seiring berjalannya waktu, garis besar taman menjadi lebih jelas dan lebih jelas, seolah-olah mencoba untuk mewujudkannya. Di bagian depan dan belakang taman, ada pintu hijau berkarat kuno dengan binatang suci yang terbuat dari marmer di sebelahnya. Meskipun palsu, mereka mengeluarkan perasaan logam dan tampak seolah-olah mereka masih hidup. Demigod Forgotten Garden biasanya membutuhkan waktu 1 jam untuk dibuka sepenuhnya. Suara Dong Wenjian terdengar di telinga Zhao Feng. Zhao Feng dan Dong Wenjian berdiri di antara kerumunan dari klan suci sejati mistik. 2 atau 300 jenius di bawah pintu masuk Demigod Forgotten Garden terdiri dari murid-murid dari 2 klan suci dan 33 sekte bintang 2. Menjadi negara adidaya bintang 3, Mystic True Secret Clan memiliki 50 tempat, sementara sekte bintang 2 yang normal hanya memiliki 5. Sekte bintang 2 yang lebih kuat memiliki lebih banyak, sekitar 8 hingga 10. Misalnya, Sekte 10.000 petir memiliki 10 tempat, sedangkan Sekte Gunung Emas hanya memiliki 5. Sebelum Demigod Forgotten Garden dibuka, Dong Wenjian memberitahu Zhao Feng tentang 10 jenius teratas Tanah Suci, serta beberapa tokoh kuat lainnya. Nan Gongsheng memimpin klan suci sejati mistik. Setelah dia adalah Che Yilin dan senior martial Brother Nan, yang keduanya telah mencapai tahap akhir dari Great Origin Core Realm. Ketiganya termasuk di antara 10 jenius teratas. Tentu saja, selain mereka, ada juga beberapa jenius dari Mystic True Secret Clan yang hanya setingkat di bawah 10 jenius teratas, seperti mereka yang berada di tahap awal dan tengah dari alam inti asal besar. Selain mereka, Jiang Fan dan garis keturunannya dari 10.000 ras kuno mungkin juga bisa menantang 10 jenius teratas. Pada saat ini, tatapan Jiang Fan mendarat di Zhao Feng, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Kultivasi Zhao Feng itu juga telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal kecil. Jiang Fan mengepalkan tinjunya, dan dia merasa agak kalah di dalam hatinya. Kembali di istana spiritual Lautan Kekosongan, Zhao Feng hanyalah sosok kecil yang tidak akan pernah berinteraksi dengannya lagi di matanya. Chen Yilin, yang berada di sebelah Jiang Fan, juga memperhatikan ini. Peningkatan Zhao Feng tidak hanya cepat, bahkan telah melampaui Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Saudara bela diri junior Jiang,
jangan terlalu memikirkannya. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang sama, Anda memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, jadi Anda pasti akan menang. Lawanmu adalah 10 jenius teratas dari Tanah Suci. Che Yilin tersenyum dan menghibur. Mendengar itu, ekspresi Jiang Fan menjadi sedikit tenang. Dia memutuskan untuk melampaui Zhao Feng dengan mendapatkan hadiah yang lebih baik di Demigod Forgotten Garden. Murid dari klan suci sejati mistik, setelah memasuki Demigod Forgotten Garden, kalian harus saling membantu. Jangan menyerang atau membunuh satu sama lain. Niat kaisar yang kuat terdengar di benak para murid. Peraturan Penatua. Hati para murid inti bergetar saat mereka setuju. Dengan perkenalan Dong Wenjian, Zhao Feng dapat mengenali beberapa ahli lain dari kekuatan lain. Dia adalah Meng Xi. Hanya dia yang bisa melawan Nan Gongsheng di antara 10 jenius teratas, dan dia memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Tatapan mereka mendarat pada seorang wanita muda dengan gaun biru. Gadis itu memiliki wajah yang sempurna dan mata berbintang. Rambutnya jatuh ke tanah dan tertiup angin dengan lembut, namun entah bagaimana tidak kotor dan tampak menghadirkan citra yang sempurna. Ketika tatapan semua murid mendarat di Meng Xi, hati mereka terguncang. Dalam setiap aspek, Meng Xi memenuhi citra seorang dewi. Aura garis keturunan yang aneh. Ketika dia melihatnya, Zhao Feng merasa seolah ingin melindunginya. Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa melompat dengan lembut, dan Zhao Feng menjadi tenang lagi saat dia lolos dari sensasi indah. Kekuatan garis keturunan Meng Xi itu bias terhadap jiwa. Zhao Feng menyimpulkan. Tatapan gadis berbaju biru dengan rambut panjang tiba-tiba berbalik dan mendarat di Zhao Feng. Sebuah tekanan kuat turun pada jiwa Zhao Feng, dan mata Meng Xi terkunci pada tubuh Zhao Feng untuk 1 atau 2 napas. Dong Wenjian, yang berada di sebelah Zhao Feng, merasakan pikirannya, garis keturunan, dan kekuatannya membeku. Tindakan Meng Xi menarik perhatian para jenius lainnya. Seseorang yang mampu membangkitkan minat Meng Xi jelas tidak sederhana. Dia murid inti yang baru itu. Nan Gongsheng hanya bisa melirik ke arah Zhao Feng, tapi dia tidak terkejut. Itu benar, dia adalah Zhao Feng yang menjadi murid pribadi Kaisar Duanmu. Murid inti lain di dekatnya berkata. Pada saat yang sama, Zhao Feng merasa banyak mata yang menekan tertuju padanya. Mereka berasal dari 10 jenius teratas Tanah Suci. Di antara mereka, Zhao Feng merasakan tatapan penuh permusuhan dan niat membunuh. Zhao Feng, hidup memang begitu. Kita bertemu lagi. Kali ini, kita akan menari di panggung yang sama. Seorang pemuda yang hangat dan tersenyum dari klan suci 1000 kegelapan memeriksa Zhao Feng. Tepat pada saat ini, Dong Wenjian berbicara, pemuda yang tampak hangat itu bernama Wen Luoan, seorang murid yang baru saja bergabung dengan klan suci 1000 kegelapan, dan dia seharusnya tidak lebih lemah dari 10 jenius teratas. Dia kemungkinan besar adalah kuda hitam terbesar kali ini. Budidaya Wen Luoan yang tampak hangat telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal besar. Wen Luoan, mata Zhao Feng berbinar saat dia menjadi waspada. Pemuda yang hangat memberinya tekanan berbahaya. Terlepas dari 2 klan suci, Lei Zhen dari 10.000 sekte petir memiliki garis darah spiritual petir kuno yang langka, dan dia berfokus pada kekuatan petir. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Dong Wenjian memperingatkan. Lei Zhen. Zhao Feng menoleh dan melihat seorang pria besar berterbuka kaki dengan pedang besar di punggungnya. Kultivasi Lei Zhen ini telah mencapai tahap tengah Great Origin Core Realm, dan aura petir dari tubuhnya bahkan membuat Wind Lightning True Yuan milik Zhao Feng bergetar. Aura petir yang sangat kuat. Zhao Feng bisa merasakan betapa menakutkannya orang ini hanya dengan kekuatan petir yang memancar darinya. Warisan Kaisar Petir Angin. Saat itu, Kaisar Petir Angin datang ke 10.000 sekte petir dan memahami banyak teknik di sini, jika tidak, dia tidak akan menjadi begitu terkenal. Lei Zhen bergumam pada dirinya sendiri. 10.000 petir sekte adalah salah satu kekuatan paling elit di Laut Chang yang dibudidayakan dalam petir. Kekuatan mereka juga sangat dekat dengan negara adidaya bintang 3, dan mereka dengan mudah melampaui sekte Gunung Emas. Bahkan Kaisar Petir Angin pernah berkultivasi di 10.000 sekte petir. Tanpa 10.000 sekte petir, tidak akan ada Kaisar Petir Angin. Tidak satu pun dari 10 keajaiban Tanah Suci yang sederhana. Zhao Feng memberi perhatian khusus pada setiap satu dari 10 yang Dong Wenjian ceritakan kepadanya. Seiring waktu berlalu, garis besar taman di atas menjadi lebih jelas, dan udara di puncak suci 10.000 kuno sedikit bergetar. Seolah-olah 2 ruang diremas bersama, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat sesuatu. Jika ruang dibandingkan dengan gelembung, maka gelembung yang lebih kecil baru saja bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Demigod Forgotten Garden adalah alam rahasia yang diciptakan oleh Demigod dengan metode yang menantang surga. The Demigod Forgotten Garden akan segera dibuka. 2 atau 300 jenius tanah suci di atas 10.000 puncak suci kuno mengangkat kepala mereka. Pada saat ini,
yang bisa mereka lihat hanyalah garis besar dari Demigod Forgotten Garden dan dua pintu hijau. Ada dua pintu masuk ke Demigod Forgotten Garden. Satu di depan, yang lain di belakang. Informasi mengenai Demigod Forgotten Garden muncul di benak Zhao Feng. Dua pintu hijau dijaga oleh klan suci sejati mistik dan klan suci 1000 kegelapan. Di belakang mereka ada sekte bintang 2 yang lebih kuat. Wang Bom. Angkasa kembali bergetar. Untungnya, ruang puncak suci 10.000 kuno sangat stabil, dan memiliki susunan penstabil spasial. Sebuah sudut dari Demigod Forgotten Garden jatuh dan sepenuhnya mendarat di 10.000 puncak suci kuno. Sudut taman yang terlupakan telah bergabung dengan 10.000 puncak suci kuno. Demigod Forgotten Garden telah berhasil dibuka. Indra ilahi dari para ahli sekte dan klan memenuhi udara. Ayo masuk ke taman Demigod yang terlupakan. Nan Gongsheng menyerbu di depan dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melesat ke pintu hijau. Pada saat yang sama, Meng Xi dengan rambutnya yang sangat panjang melintas. Seng dan Meng, dua keajaiban super, berdiri di puncak dan memasuki Demigod Forgotten Garden dengan kecepatan yang tak tertandingi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para jenius dari dua klan suci melaju ke pintu hijau. Saudara bela diri Junior Zhao, Anda harus bertemu dengan murid-murid klan lainnya saat Anda masuk. Dengan begitu, Anda tidak akan dirugikan. Dong Wenjian memperingatkan saat dia juga melompat ke pintu hijau. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan meninggalkan bayangan angin petir ungu di belakang saat dia menghilang. Jadi, itu adalah petir angin penghancur ungu. Niat dingin datang dari Lei Zhen dari 10.000 sekte petir di belakang. Weng, saat semakin banyak orang memasuki Demigod Forgotten Garden, dua pintu hijau mulai menjadi tidak stabil. Ketika semua 2 atau 300 murid masuk, warna pintu hijau telah memudar hingga batasnya. Bang! Kedua pintu hijau menutup pada saat bersamaan. Hanya satu sudut dari Demigod Forgotten Garden yang bisa dilihat di 10.000 puncak suci kuno. Bahkan Divine Sense of Kings and Emperors merasa sangat sulit untuk memasuki Demigod Forgotten Garden. Sua, tubuh Zhao Feng jatuh ke dalam hutan tua. Tekanan yang menghancurkan dari Demigod Forgotten Garden langsung menimpanya. Seperti yang diharapkan, sosok Zhao Feng berhenti sejenak sebelum mulai berjalan. Ruang Demigod Forgotten Garden jauh lebih kuat daripada Tanah Suci. Zhao Feng mempelajari ini beberapa hari yang lalu. Sekitar waktu yang sama, banyak jenius yang memasuki Demigod Forgotten Garden tersandung. Tekanan yang sangat kuat. Para jenius ini memiliki wajah merah dan sulit bernapas. Mereka yang memiliki kultivasi Small Origin Core Realm bahkan tidak bisa terbang ke sini. Bahkan mereka yang berada di Great Origin Core Realm hanya bisa melakukannya. Selain itu, semua jenis kekuatan dan niat dibatasi di sini. Misalnya, di dunia luar, serangan area luas dari alam inti asal besar dapat menyapu puluhan mil dan menghancurkan kota kecil. Tetapi di Demigod Forgotten Garden, serangan yang sama hanya akan mencakup 10 atau 20 yard. Setiap aspek lain, seperti kecepatan, juga dibatasi. Catatan penerjemah saudara Nan jangan disamakan dengan Nan Gongsheng. Keduanya adalah orang yang berbeda. Keyakinan seorang penyendiri. Di dalam Demigod Forgotten Garden, semua orang yang masuk merasakan tekanan kuat turun ke atas mereka dan menekan kekuatan mereka. Beberapa jenius di alam inti asal kecil merasa sulit untuk bergerak atau bahkan bernapas. Mereka membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan tekanan di sini. Sosok Zhao Feng membeku sesaat sebelum mulai berjalan. Meskipun tekanan di sini kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekanan di alam mimpi kuno. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memeriksa setiap bunga dan potongan kayu di Demigod Forgotten Garden dan merasakan sensasi aneh. Tampaknya ada niat abadi di suatu tempat yang mengendalikan kekuatan surga dan bumi. Pemimpin Divisi Kerangka. Zhao Feng mencoba terhubung dengan pemimpin Divisi Kerangka di dalam Mutiara 10.000 Hantu. Tetapi dia menemukan bahwa pemimpin divisi kerangka tidak dapat meninggalkan mutiara. Dia tidak terkejut. Selama beberapa hari terakhir, dia membaca banyak informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Demigod Forgotten Garden memiliki hukumnya sendiri. Pertama, mereka yang memasuki Demigod Forgotten Garden harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri tanpa menggunakan bantuan dari luar. Di bawah undang-undang itu, pemimpin divisi kerangka ditekan di dalam 10.000 mutiara hantu. Zhao Feng kemudian mencoba menjangkau kucing kecil pencuri itu dan itu berakhir dengan sukses. Miao Mia, kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng. Ini karena kucing pencuri kecil itu adalah hewan peliharaan Zhao Feng. Hewan peliharaan tidak berada di bawah batasan, jika tidak semua penjinak binatang tidak akan bisa melakukan apapun di Demigod Forgotten Garden. Pada saat yang sama, di sudut lain dari Demigod Forgotten Garden, seorang pemuda yang hangat menatap gelang hitam di pergelangan tangannya. Weng! Gelang hitam dengan lembut bergetar saat aura Void God Realm melonjak dari dalam. Pangeran ketiga, niat demigod di Taman Demigod yang terlupakan mengendalikan surga dan bumi di sini.
Aku tidak bisa membantumu. Sebuah suara terdengar dari gelang itu. The Demigod Forgotten Garden memang tidak sederhana. Mari kita nikmati permainan ini secara perlahan. Pemuda hangat Wen Luoan tersenyum. Di dalam Demigod Forgotten Garden, para jenius yang mencoba menipu mengungkapkan ekspresi kecewa. Semua jenis bantuan dari luar tidak berguna di sini. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Itu berhasil. Seperti yang diharapkan dari guru, seorang dewa suci alam cahaya mistik yang meninggalkan trik ini di Taman Demigod yang terlupakan sejak lama. Tangan Mengsi membalik, dan tanduk unikon ungu muncul di tangannya. Tanduk unikon ungu tampaknya hanya alat sederhana itu tidak mengandung entitas tersimpan apapun atau bantuan luar. Namun, dengan tanduk unikon ungu ini, Mengsi tersenyum dengan percaya diri. Jika itu masalahnya, maka pertama-tama aku akan pergi ke Taman 100 Bunga, lalu menuju Menara 10.000 Harta Karun atau mungkin Istana Penyembuhan Hati. Dengan rencana dalam pikiran, sosok Mengsi melintas. Bahkan dengan penindasan Demigod Forgotten Garden, kecepatannya sangat cepat. Meskipun Demigod Forgotten Garden terdengar seperti taman belaka, sebenarnya itu adalah alam rahasia besar yang berisi banyak kekayaan dan harta, tetapi ada juga bahaya yang menyertainya. Setiap jenius di Tanah Suci mengetahui sebagian besar informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah seberapa banyak yang mereka ketahui. Menurut rencana, aku harus pergi ke Purple Smoke Lake dulu. Saya memiliki keuntungan terbesar di sana. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Dia telah mempelajari beberapa informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Sosok Zhao Feng bergerak dengan kilatan ungu. Jalan di bawahnya terbuat dari batu giok hijau, yang sebagian besar terbuat dari jalan setapak di Demigod Forgotten Garden. Di tempat lain sebagian besar terdiri dari rumput dan kayu. Menurut pengalaman orang-orang yang telah memasuki tempat ini di masa lalu, jika seseorang melewati jalur batu giok hijau ini, mereka cenderung tidak akan bertemu dengan serangan binatang buas yang kuat. Lagi pula, seluruh tempat dipenuhi dengan hutan dan rumput, dan ada beberapa tempat yang memiliki ancaman tersembunyi. Sense spiritual juga dibatasi di dalam Demigod Forgotten Garden, jadi orang biasanya tidak akan memasuki tempat-tempat di luar batu giok hijau. Pada saat tertentu, sosok Zhao Feng melompat ke pohon besar. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat ke bawah untuk mengamati pemandangan. Untungnya, mata spiritual dewa dapat banyak membantu di sini. Zhao Feng segera menemukan di mana dia berada. Meskipun setiap orang yang datang ke Demigod Forgotten Garden memiliki informasi, tidak banyak yang memiliki peta lengkap. Demigod Forgotten Garden hanya dibuka setiap 500 tahun sekali, dan seluruh tanah suci bela diri sejati hanya mengintai 60-70% dari tempat itu. Masih banyak tempat terlarang yang tidak diketahui. Melalui mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng dapat melihat pemandangan dan menganalisis di mana dia relatif terhadap apa yang dia ketahui, yang berarti dia tahu bagaimana menuju ke Danau Asap Ungu. Zhao Feng meningkatkan kecepatannya, tapi dia tidak terbang. Sudah lama sejak dia menggunakan teknik seperti itu. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa jenius dari Tanah Suci. Saat memasuki Demigod Forgotten Garden, semua orang dikirim ke posisi tertentu di batu giok hijau. Ledakan. Suara pertempuran datang dari gunung di depan. Sekelompok jenius telah menemukan tanaman langka yang telah punah di dunia luar, dan itu bisa membantu memperkuat garis keturunan seseorang. Namun, di sebelah tanaman langka adalah binatang yang sebanding dengan alam inti asal besar, jadi tempat itu dipenuhi dengan pertempuran. Sebanyak 4 atau 5 jenius memasuki keributan. Zhao Feng melihat mereka dan melihat bahwa tidak ada seorang pun dari klan suci sejati mistik. Meskipun nilai tanaman langka itu besar, Zhao Feng terlalu malas untuk pergi. Ada banyak keberuntungan di sini. Targetnya adalah Danau Asap Ungu. Zhao Feng melanjutkan perjalanannya, menghindari orang lain dari Tanah Suci. Namun, Demigod Forgotten Garden sangat besar, dan kecepatan semua orang terbatas. Setengah hari kemudian, Zhao Feng hanya melewati 2/3 jarak di sana. Tepat pada saat ini, sebuah menara yang berkilauan dengan emas muncul di hutan di depan. Meskipun jauh, Zhao Feng bisa merasakan aura harta terpancar dari menara emas itu. Mungkinkah menara di depan itu adalah menara 10.000 harta karun? Langkah kaki Zhao Feng berhenti. Menara 10.000 harta karun berisi tabungan seorang demigod. Harta karun ini semuanya mengguncang bumi dan memiliki kemampuan unik. Rupanya, ada desas-desus bahwa harta karun acak apapun di dalamnya dapat mengubah nasib manusia. Selama belasan milenium terakhir, harta dari menara 10.000 harta karun telah menciptakan banyak legenda. Sebuah cincin misterius menciptakan Void God Realm King. Token aneh menciptakan Sekte Super Bintang 2. Koin misterius mengubah nasib seseorang yang normal. Selain itu, menara 10.000 harta karun juga berisi item yang mirip dengan perlindungan Dewa Void yang dapat digunakan di dalam Demigod Forgotten Garden.
Karena barang-barang ini berasal dari Demigod Forgotten Garden sejak awal, mereka tidak dibatasi oleh surga dan bumi. Semua alasan ini membuat menara 10.000 harta karun menjadi target penting dari semua jenius. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Feng mencapai menara 10.000 harta karun, sudah ada banyak orang di sana, sekitar 40 atau 50. Orang harus tahu bahwa ini hanyalah awal dari pembukaan Demigod Forgotten Garden. Setiap kali dibuka, hanya ada waktu setengah bulan. Sudah ada begitu banyak jenius yang berkumpul di sini pada hari pertama. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia telah berpikir untuk menangani menara 10.000 harta karun terlebih dahulu, tetapi dia memutuskan untuk menyerah. Persaingan di sini terlalu sengit, dan menara itu sendiri penuh dengan tantangan berbahaya. Sulit bagi satu orang sendirian untuk mencapai apapun, kecuali mereka sekuat Nan Gongsheng atau Meng Xi. Sederhananya, yang terbaik adalah membuat tim. Saudara bela diri Junior Zhao. Sebuah suara terdengar dari sekelompok 5 atau 6 orang di depan menara 10.000 harta karun. Suara itu milik Dong Wenjian. Pemimpin kelompok Dong Wenjian adalah Brother Nan, yang berasal dari Mystic True Secret Clan dan salah satu dari 10 jenius teratas. Zhao Feng berhenti. Dia saat ini memiliki dua pilihan. 1. Bergabunglah dengan grup Mystic True Secret Clan. 2. Jangan. Saudara bela diri Junior Zhao, mengapa tidak bergabung dengan grup kami? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin kuat kita. Kita bisa memasuki menara 10.000 harta karun bersama-sama. Dong Wenjian berkata dengan hangat. Zhao Feng belum lama bergabung dengan klan suci sejati mistik, jadi satu-satunya orang yang dia kenal adalah Dong Wenjian, dan itu hanya karena mereka berdua berada di bawah Kaisar Duanmu. Hehe, kekuatan junior martial Brother Zhao tidak buruk. Saya melihat dia secara pribadi mengalahkan Zhuo Hong. Beberapa orang lain dalam kelompok mengungkapkan niat baik mereka. Persaingan di dalam Demigod Forgotten Garden sangat sengit, dan ada banyak kekuatan di sini. Itu yang terbaik bagi mereka dari kekuatan yang sama untuk saling membantu. Senior Martial Brother Nan tanpa ekspresi, tapi dia tidak menolak. Semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Di matanya, kekuatan Zhao Feng rata-rata, jadi setidaknya dia tidak akan menyeret mereka ke bawah. Zhao Feng terdiam. Matanya bersinar dengan ketegasan. Saudara bela diri senior Dong, saya sangat menyesal. Saya punya rencana sendiri, jadi saya tidak dapat bergabung dengan grup Anda untuk saat ini. Zhao Feng berkata dengan sedikit menyesal. Target pertamanya adalah Danau Asap Ungu. Menara 10.000 harta karun tidak cocok untuk Zhao Feng. Dia baru saja bergabung dengan Mystic True Secret Clan, jadi dia belum akrab dengan murid inti lainnya. Meskipun Dong Wenjian juga murid Duanmu King, dia masih merasa sedikit cemburu dan tidak seimbang. Zhao Feng tahu semua itu dengan jelas. Ini bukan istana puncak terapung dari klan bulan rusak. Dia tidak punya teman sejati di sini di Demigod Forgotten Garden yang bisa dia andalkan. Oleh karena itu, dalam kelompok saudara Nan, dia hanya akan dimanfaatkan tanpa menerima banyak imbalan. Menara 10.000 harta karun, saat ini tidak cocok untukku. Sosok Zhao Feng berubah menjadi garis ungu saat dia melanjutkan perjalanannya setelah menurun. Dia siap menjadi penyendiri di Demigod Forgotten Garden, dan dia percaya diri pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia seorang penyendiri, dia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Zhao Feng itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Penolakan Zhao Feng membuat ekspresi Dong Wenjian sedikit jelek. Di lubuk hatinya, dia tidak menyukai Zhao Feng karena cemburu, tetapi dia juga tidak berani menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, Zhao Feng disukai oleh Duanmu King sementara dia hanya seorang murid dalam nama. Biarkan dia pergi sendiri dan binasa sendiri. Tanpa kekuatan salah satu dari 10 keajaiban teratas, penyendiri akan mati. Ekspresi Brother Nan jelek. Zhao Feng menolak untuk bergabung dengan kelompoknya membuatnya kehilangan muka. Rencana Zhao Feng. 4 jam kemudian, Zhao Feng dengan selamat tiba di sebuah danau berwarna ungu samar. Danau itu lebarnya beberapa ratus mil. Ketika seseorang melihat dari jauh, itu tampak seperti sepotong batu giok yang sempurna. Ini adalah danau terbesar di Demigod Forgotten Garden, Purple Smoke Lake. Zhao Feng melambat dan menjadi berhati-hati. Pada saat ini, dia telah menyimpang dari jalur batu giok hijau dan saat ini mendekati lumpur yang agak basah di dekat danau. Ada niat yang mengendalikan hukum di Demigod Forgotten Garden, dan kebanyakan binatang tidak berani memasuki jalur batu giok hijau. Bagi orang luar, jalur batu giok hijau relatif aman, tetapi sekarang Zhao Feng telah meninggalkan jalur dan hendak memasuki area Danau Asap Ungu. Danau Asap Ungu adalah salah satu tempat dengan kekayaan terbaik di seluruh Demigod Forgotten Garden. Ini memiliki banyak harta dan sumber daya yang unik. Zhao Feng melangkah ke lumpur dan mendekati danau berwarna ungu samar. Danau itu mengandung kekuatan spiritual di dalamnya, yang menciptakan sumber daya langka dan berharga tetapi juga menciptakan binatang air yang kuat pada saat yang sama.
Rumput sisik ungu. Seruan rendah datang dari beberapa jenius di dekat pantai. Bam! Seekor jantan yang tertutup lapisan air meraih rumput bersisik yang tampak aneh, melompat keluar dari air, dan berlari menuju pantai. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan ikan di dekatnya memamerkan gigi mereka dan mengikuti. Yang terlemah dari ikan ini berada di True Lord Rank, dan yang terkuat telah mencapai Origin Core Realm. Lingkungan Demigod Forgotten Garden berarti bahwa pertumbuhan apapun yang hidup di dalamnya setidaknya 10 kali dan bahkan 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Rumput sisik ungu adalah rumput yang dapat memperkuat tubuh seseorang dan membantu siapapun di bawah alam dewa kekosongan. Informasi muncul di benak Zhao Feng. Rumput sisik ungu hampir punah di dunia luar, tetapi ada banyak sekali di Danau Asap Ungu. Di seluruh lautan Chang, lebih dari 90% rumput sisik ungu berasal dari sini, jadi pada dasarnya tidak ada persediaan untuk itu. Selain memperkuat tubuh, rumput sisik ungu memiliki efek aneh lainnya. Jika seseorang memakan rumput sisik ungu dalam jumlah besar, mereka mungkin bisa mendapatkan garis keturunan air defensif. Sederhananya, itu bisa memberi seseorang garis keturunan elemen air. Ini terdengar luar biasa, tapi apapun yang terdengar luar biasa adalah normal di Demigod Forgotten Garden. Lagi pula, pemilik Demigod Forgotten Garden telah mengambil setengah langkah ke alam para dewa. Tolong aku! Laki-laki itu berteriak ketika beberapa ratus ikan menyerangnya. Di Demigod Forgotten Garden, tekanan dari surga dan bumi sangat kuat, dan pembudidaya Origin Core Realm yang normal bahkan tidak bisa terbang. Bahkan mereka yang berada di Grid Origin Core Realm hanya bisa melakukan perjalanan sesaat di udara. Meskipun laki-laki itu berspesialisasi dalam teknik elemen air, dia menghadapi serangan beberapa ratus ikan di danau. Sebagian besar ikan di Danau Asap Ungu adalah karnivora, dan mereka memiliki penciuman yang tajam terhadap orang asing dan akan menyerang mereka secara naluriah. Cepat, bantu junior martial Brotersu. Ada 2 murid di pantai. Salah satu dari mereka mengeluarkan busur sementara yang lain menggunakan teknik jiwa yang mengirimkan energi mental ke udara untuk menghentikan serangan dari ikan. Namun, bahkan dengan semua itu, saat pria itu hendak mencapai pantai, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gelombang kacau melonjak keluar dari danau saat sosok raksasa dari makhluk gelap bersisik bisa terlihat. Hati-hati, itu buaya purba. 2 murid lainnya, yang keduanya berada di tahap akhir alam inti asal kecil, melepaskan serangan ke buaya. Namun, sisik buaya sangat keras. Dibutuhkan serangan dari 2 alam inti asal kecil secara langsung, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas dimanapun. Ledakan. Sisik buaya purba memiliki warna ungu samar pada mereka saat melompat ke arah jantan. Arg, laki-laki yang terlatih dalam teknik air berlari secepat yang dia bisa, tetapi kakinya masih tergigit. Retakan. Setelah kehilangan 1 kaki, laki-laki itu berhasil melarikan diri dari zona bahaya dengan bantuan 2 murid lainnya. Jumlah binatang di Danau Asap Ungu dan kekuatan mereka lebih besar dari yang kita bayangkan. Ketiganya terkejut. Meskipun mereka mendapatkan 1 batang rumput, salah satu dari mereka kehilangan 1 kaki. Sementara nilai rumput sisik ungu tinggi, harga yang mereka bayar terlalu mahal. Seseorang membutuhkan setidaknya selusin rumput sisik ungu untuk mendapatkan garis keturunan air yang defensif itu. Ekspresi ketiganya pahit. Pada saat yang sama, sosok jenius lainnya mulai muncul di dekat Danau Asap Ungu. Hanya mereka yang berada di alam inti asal besar yang bisa mendapatkan beberapa barang bagus tanpa terluka. Rumput sisik ungu hanyalah salah satu harta langka di Danau Asap Ungu. Kedalaman danau mengandung harta yang lebih berharga. Rupanya, bahkan ada balapan putri duyung di kedalaman danau, serta istana rahasia. Zhao Feng mulai berpikir. Dia tidak terburu-buru. Karena mereka tidak dapat terbang, bahkan mereka yang berada di alam inti asal besar hanya bisa menguji keberuntungan mereka di dekat pantai. Jalan pikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas, dan dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Anak nakal itu sendirian. Murid inti sekte mana dia? Dia terlihat sangat baru. Tatapan tim 3 orang dari sebelumnya mendarat di Zhao Feng, yang perlahan mendekati mereka. Ketiganya memiliki ekspresi waspada. Salah satu dari mereka mencengkeram busurnya, yang lain mulai mengedarkan teknik jiwa rahasianya, dan laki-laki terakhir, yang terlatih dalam elemen air, menyingkirkan rumput sisik ungu. Zhao Feng tidak peduli dengan ketiganya. Dia duduk di dekat tempat buaya purba itu muncul. Buaya purba adalah ras langka di Danau Asap Ungu yang juga bisa menyerang di darat. Mata Zhao Feng berbinar saat dia duduk di depan 3 tatapan waspada. Ketiganya diam-diam terpana. Apakah pemuda berambut biru ini sombong atau hanya terbelakang? Seekor buaya purba baru saja menyerang di sana dan dia masih berani duduk di sana. Kami bertiga berasal dari Sekte Awan Gelap. Bolehkah kami tahu dari sekte mana Anda berasal? Pemanah itu berbicara. Klan suci sejati mistik, Zhao Feng.
Zhao Feng berkata dengan acuh tak acuh dengan punggung menghadap ketiganya. Klan suci sejati mistik. 3 dari Sekte Awan Gelap langsung mengungkapkan ekspresi waspada. Mereka tidak berani meremehkan dia sama sekali. Kedua klan suci berdiri di puncak tanah suci. Bahkan di Demigod Forgotten Garden, para murid dari Sekte Bintang 2 tidak diuntungkan dari mereka yang berasal dari klan Bintang 3. Mundur untuk saat ini. Ketiganya mundur kembali ke jalur batu giok hijau dan pulih. Mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka tinggal dan menyaksikan kemajuan para jenius lain di dekatnya. Sebagian besar jenius diusir oleh ikan di dalam danau. Hanya beberapa alam inti asal besar dan penjinak binatang buas wanita yang mendapat hadiah apapun. Penjinak binatang betina telah menjinakkan lebih dari selusin ikan untuk mengumpulkan harta karun di danau. Tatapan Zhao Feng mendarat di penjinak binatang betina dan dia menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, gelombang kacau melonjak ke arah Zhao Feng. Buaya purba. Hati ketiga jenius Sekte Awan Gelap melonjak. Kekuatan pertempuran buaya kuno hampir mencapai puncak alam inti asal kecil, dan bahkan bisa bertahan melawan serangan dari alam inti asal besar. Bagus. Senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia mengunci buaya dengan mata spiritual Tuhannya. Segel hati gelap, niat dingin keluar dari mata kirinya dan masuk ke dalam jiwa buaya. Tubuh buaya langsung membeku di udara sebelum jatuh ke tanah. Zhao Feng duduk tak bergerak, dan ekspresinya tidak berubah. Setelah 1 atau 2 napas, buaya kuno dengan hormat berjalan di sebelah Zhao Feng. Ini yang pertama. Zhao Feng mengangguk. Meskipun pertahanan fisik buaya itu kuat, jiwanya rata-rata. Ekspresi ketiganya dari Sekte Awan Gelap berubah secara dramatis. Dia berhasil mengendalikan buaya purba dengan begitu mudah. Jenius yang berspesialisasi dalam jiwa terkejut. Kekuatan jiwa seseorang biasanya diperlukan setidaknya di alam inti asal besar untuk mengendalikan buaya kuno, tetapi bahkan tuan yang berdaulat yang berspesialisasi dalam jiwa tidak dapat mengendalikannya dengan mudah. Ketiganya kemudian menyaksikan Zhao Feng duduk di atas buaya. Buaya mulai berenang di sekitar pantai, yang merupakan wilayahnya. Zhao Feng duduk di atas buaya, dan ikan-ikan lainnya tidak berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng bertemu dengan buaya purba kedua. Segel hati gelap. Mata kiri Zhao Feng mengedarkan teknik jiwanya dan berhasil memperbudak buaya purba kedua. Ini berarti Zhao Feng sekarang sudah memiliki 2 buaya purba. Mata ketiganya dari Sekte Awan Gelap melotot. Dengan 2 buaya purba, Zhao Feng tidak perlu takut pada apapun di dekat pantai. Namun, Zhao Feng tidak menggunakan buaya untuk mengumpulkan harta seperti yang mereka harapkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua buaya purba itu terus berenang mengitari pantai. 1 jam kemudian. 345. Jumlah buaya purba di bawah kendali Zhao Feng meningkat. Pada saat ini, dia bahkan menarik perhatian penjinak binatang betina. Kekuatan garis keturunan mata orang itu bisa mengendalikan 5 buaya purba dengan begitu mudah. Penjinak binatang betina tercengang. Orang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dan hanya berhasil mengendalikan 1 buaya purba dan lebih dari selusin ikan. Selanjutnya, dia harus terus menggunakan teknik jiwa rahasianya atau mereka akan lepas dari kendalinya, sedangkan benih hati gelap Zhao Feng sepenuhnya memperbudak target. Tekniknya sangat efisien. Dia sudah mengendalikan 5 atau 6 buaya purba dan dapat dengan mudah mengumpulkan beberapa sumber daya berharga di dekat pantai. Penjinak binatang betina memandang Zhao Feng dengan bingung. Zhao Feng telah memperbudak 5 atau 6 buaya kuno, tetapi tidak ada tanda-tanda dia mengumpulkan apapun. Dari situ, orang bisa melihat betapa ambisiusnya dia. Dia mungkin memiliki tujuan yang lebih besar. Akhirnya, setelah memperbudak 10 buaya kuno, Zhao Feng menghela nafas dan menjadi sedikit lelah. 10 buaya purba. Kekuatan pertempuran dari masing-masing dari mereka sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan pertahanan mereka dapat menghentikan serangan dari Great Origin Core Realm. Hati ketiganya dari Sekte Awan Gelap bergetar. Penjinak binatang betina menyaksikan setiap tindakan Zhao Feng dengan iri. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran jenius yang menantang surga yang berspesialisasi dalam jiwa ini. Memerintah Danau Asap Ungu, 1. Setelah memperbudak 10 buaya kuno, Zhao Feng akan dapat mendominasi pantai Danau Asap Ungu dengan bawahan ini sendirian. Pada saat ini, semua jenius di dekatnya, termasuk 2 alam inti asal besar, waspada terhadap Zhao Feng. Setiap tindakan dan gerakannya menarik perhatian. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Feng memerintahkan 10 buaya purba untuk perlahan berenang menuju ke tengah. Dia tidak berani masuk terlalu jauh. Ada banyak binatang buas di Purple Smoke Lake. Beberapa spesies ikan berjumlah ribuan dan puluhan ribu. Jika seseorang terjebak oleh mereka, bahkan alam dewa kekosongan setengah langkah perlu mundur. Buaya purba hanya berada di puncak rantai makanan di sekitar tepi Danau Asap Ungu. Tepat saat ini, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok ikan yang berjumlah hingga 100 muncul di air di depan.
Yang terlemah dari mereka telah mencapai True Lord Rank, dan ada hampir 10 aura Origin Core Realm. Ikan merasakan aura dari buaya dan tidak berani mendekat. Pergi. Zhao Feng duduk di atas seekor buaya dan memerintahkan buaya-buaya lainnya untuk mendekati kelompok ikan itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok ikan langsung panik. Tanpa beberapa ratus dari mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengancam 10 buaya purba. Teknik 10.000 pikiran ilahi, satu pikiran menjadi 10. Pikiran Zhao Feng tiba-tiba terpecah menjadi puluhan pikiran, yang semuanya menggunakan segel hati gelap pada ikan. Karena mereka panik dan takut, mereka dengan mudah diperbudak oleh segel hati gelap. Hanya dalam satu tarikan napas, Zhao Feng memperbudak 18 ikan dengan Dark Heart Seal miliknya. Semua ikan setidaknya berada di peringkat tuan sejati, tetapi segel hati gelap yang digunakan oleh teknik 10.000 pikiran ilahi Zhao Feng masih mampu mengendalikan mereka. Ikan-ikan yang diperbudak berenang mendekati buaya purba dengan hormat. Dia berhasil mengendalikan ikan sebanyak itu hanya dengan satu pikiran. Penjinak binatang betina tidak bisa mempercayainya. Matanya penuh kekaguman. Dia juga melatih energi mental, jadi dia tahu bahwa penguasaan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Membagi pikiran seseorang menjadi 10 atau 20 pemikiran yang berbeda dan menggunakan teknik jiwa pada saat yang sama melalui setiap pemikiran individu, baginya, ini sudah menjadi Grandmaster. Namun, memperbudak 18 ikan hanyalah gelombang pertama Zhao Feng. Gelombang kedua datang saat pikiran Zhao Feng terbelah sekali lagi dan memperbudak 10 atau 20 ikan lagi. Gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Setelah 5 gelombang, Zhao Feng sudah memiliki 100 ikan dan 10 pemimpin ikan Origin Core Realm. Penjinak binatang betina itu linglung. Seberapa kuat jiwanya, bahkan jika dia memiliki garis keturunan mata yang dapat mengurangi jumlah energi yang dihabiskan, itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Penjinak binatang betina tidak bisa mempercayai matanya. Dia menganalisis bahwa jiwa Zhao Feng setidaknya berada di alam inti asal besar tahap akhir atau lebih kuat, dan dia memiliki garis keturunan mata berbasis jiwa yang meningkatkan efisiensinya di atas itu. Zhao Feng sekarang memiliki 10 buaya purba dan sekitar 100 ikan. Langkah pertama hampir selesai. Zhao Feng mengangguk. Jumlah pasukan yang dimilikinya sekarang sudah cukup untuk menguasai pantai Danau Asap Ungu. Setelah beristirahat selama 1 jam untuk memulihkan energinya, Zhao Feng mengirim beberapa perintah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ikan-ikan mulai bergerak di sekitar tepi luar Danau Asap Ungu. Dengan perintah Zhao Feng, ikan membentuk kelompok dan mulai mengumpulkan sumber daya di sekitar Danau Asap Ungu. Danau Asap Ungu memiliki banyak sumber daya langka dan berharga. Efisiensi satu orang saja terlalu rendah, dan ada terlalu banyak ancaman di danau. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa sendiri, dia hanya menyerahkan semuanya kepada bawahannya. Buaya lebih akrab dengan lingkungan di sini, dan mereka sebenarnya agak cerdas. 100 ikan adalah kekuatan utama untuk mengumpulkan sumber daya sementara buaya purba adalah pengawal, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng bertanggung jawab untuk menemukan sumber daya di danau. Rumput sisik ungu. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menemukan jejak rumput sisik ungu. Rumput sisik ungu adalah sumber daya yang dibuat oleh Danau Asap Ungu, dan memiliki kekuatan aneh. Setengah dari alasan para jenius datang adalah untuk rumput sisik ungu. Tidak buruk. Zhao Feng memegang beberapa batang rumput sisik ungu dan memastikan itu asli. Dengan kekuatan seperti itu di bawahnya, dia percaya dia bisa menemukan lebih banyak. Untuk menguji efek rumput sisik ungu, Zhao Feng memutuskan untuk memakannya. Aura dingin langsung memasuki daging dan darahnya, yang mulai terbakar. Lapisan samar api ungu mulai bersinar di sekitar tubuh Zhao Feng. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan sedikit berjuang. Seorang pembudidaya alam inti asal yang normal akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyerap energi dari satu rumput berskala ungu. Namun, keberadaan Zhao Feng tidak sederhana setelah diperkuat oleh aura alam mimpi kuno. Kecepatan penyerapannya tidak bisa dipikirkan secara logis. Rumput sisik ungu memang memiliki efek pada tubuh dan keadaan keberadaanku, tetapi efeknya bagiku tidak terlalu kuat. Zhao Feng merasakannya dengan jelas karena keadaan keberadaan dan tubuhnya telah mencapai batas alam inti asal besar dan mendekati alam dewa kekosongan. Bahkan tubuh dan keadaan keberadaan dari alam dewa kekosongan setengah langkah tidak sekuat milik Zhao Feng. Tentu saja, Zhao Feng lebih menginginkan rumput sisik ungu karena garis keturunan airnya yang defensif. Item yang bisa memberi seseorang garis keturunan jarang terjadi di seluruh Fan Universe. Ini adalah aspek paling berharga dari rumput sisik ungu. Seiring berjalannya waktu, pasukan yang dikendalikan Zhao Feng mengumpulkan banyak sumber daya, menempatkan kepentingan yang lebih besar pada rumput sisik ungu. Saat mereka mengumpulkan sumber daya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerugian bagi pasukan, tetapi dia juga memperbudak lebih banyak.
Setengah hari kemudian, jumlah ikan di bawah kendali Zhao Feng malah meningkat. Jumlahnya sudah mencapai lebih dari 200. Selama target diperbudak oleh segel hati kegelapan, mereka akan mematuhinya dari lubuk jiwa mereka, yang berarti bahwa energi yang digunakan untuk mengendalikan mereka setelah itu akan sangat kecil. Rumput sisik ungu, rumput serangga air hitam, batu berharga, air cangkang guu. Harta dan sumber daya langka dari berbagai jenis dikirim ke Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng hanya mencari harta dan sumber daya yang berguna untuk alam inti asal atau punah di dunia luar. Di antara mereka, fokus utamanya masih rumput sisik ungu. Sumber daya dan harta lainnya terutama digunakan untuk bantuan luar, pembuatan pil, penempaan senjata, atau penangkal, sedangkan rumput sisik ungu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Dia menempatkan yang paling penting pada jenis sumber daya itu. Efisiensi 200 ikan sangat tinggi, dan jumlah rumput sisik ungu di tangan Zhao Feng terus meningkat. 18-19-20. Rumput sisik ungu Zhao Feng terus meningkat hanya dengan memerintahkan bawahannya berkeliling, sedangkan yang lain akan menggunakan waktu setengah hari untuk menemukan satu atau dua sambil menghadapi pengejaran banyak binatang buas dalam prosesnya. Setiap jam atau lebih, Zhao Feng akan memakan segumpal rumput sisik ungu. Karena jumlah yang dia makan terus bertambah, tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat, terutama dalam hal pertahanan. Ketika dia memakan 10 potong rumput sisik ungu, Zhao Feng merasa garis keturunannya mengalami perubahan yang aneh. Tampaknya ada aura air ungu gelap di dalam dagingnya. Zhao Feng mencoba mengendalikan aura ini di tubuhnya. Weng, lapisan tanda ungu gelap muncul di kulit Zhao Feng, yang segera berubah menjadi sisik. Kesuksesan. Zhao Feng sangat gembira. Dia sekarang memiliki kekuatan garis keturunan baru di tubuhnya. Zhao Feng bisa merasakan bahwa pertahanan sisiknya kuat, mirip dengan sisik pada tubuh buaya purba. Buaya kuno semuanya hanya berada di alam inti asal kecil, namun pertahanan mereka dapat memblokir serangan dari alam inti asal besar. Kekuatan garis keturunan biasanya didasarkan pada seberapa kuat tubuh seseorang. Keberadaan dan tubuh Zhao Feng telah menyerap banyak aura alam mimpi kuno, jadi kekuatan garis keturunan pertahanan barunya sangat kuat. Garis keturunan defensif ini baru saja meningkatkan pertahanan keseluruhanku sebesar 30%. Hati Zhao Feng bergetar, dan ini baru permulaan. Dia masih memakan lebih banyak rumput sisik ungu untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan. Pada saat yang sama, Zhao Feng sejenak pergi ke alam mimpi kuno untuk menyerap aura dan memurnikan garis keturunan. 28-30-35. Pasukan kecil Zhao Feng masih berkembang, dan efisiensi mereka masih meningkat. Binatang-binatang itu semuanya cerdas sampai tingkat tertentu, dan Zhao Feng mengirim gambar rumput sisik ungu ke benak para pemimpin dan memerintahkan mereka untuk fokus pada rumput khusus ini. Pada hari kedua, jumlah potongan rumput sisik ungu yang dia miliki telah mencapai sekitar 40. Dia menerima rumput sisik ungu lebih cepat daripada yang bisa dia makan. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan barunya telah berevolusi juga. Dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membentuk tanda air ungu tua di tubuhnya, dan sisiknya menjadi lebih kental. Pertahananku sekarang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, tapi garis keturunan pertahanan ini tidak mempengaruhi penghalang pertahanan garis keturunan airku. Zhao Feng merasa tubuhnya, terutama dalam hal pertahanan, menjadi lebih kuat. Semua ini mendarat di mata para jenius lain dari Tanah Suci. 1,5 hari telah berlalu sejak pembukaan Demigod Forgotten Garden. Ada 20 atau 30 jenius yang saat ini berkumpul di sekitar Danau Asap Ungu, dan panen Zhao Feng membuat mereka semua cemburu. Namun, pasukan Zhao Feng menjadi semakin besar. Itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar jenius lainnya cukup takut padanya. 20 buaya purba dan 400 ikan. Penjinak binatang betina memandang Zhao Feng seperti dia tidak melihat manusia. Di sudut lain danau, alam inti asal kecil yang sangat kecil mengambil alih 90% dari rumput berskala ungu. Pasukannya telah mengambil lebih dari setengah dari semua sumber daya dan harta di sini. Kami bahkan tidak mendapatkan tulang untuk dikunyah. 5 atau 6 jenius berkumpul bersama. Mereka memandang pasukan spesies air dengan kemarahan dan kengganan. 2 dari mereka telah mencapai alam inti asal besar. Salah satunya adalah laki-laki dengan wajah kering dan layu sementara yang lain adalah seorang pemuda yang berkultivasi di pedang Dao. Laki-laki dengan wajah layu berspesialisasi dalam Dao of Ghost Course dan memiliki pasukan 100 kerangka. Di antara mereka, 8 telah mencapai Origin Core Realm, dan kerangka emas telah mencapai Sovereign Lord Rank.